Di dunia tempat iblis dan manusia hidup terpisah, seorang anak kecil muncul tersesat di padang pasir, namanya Mori, dan dia menyimpan misteri yang tak seorang pun pahami. Saat iblis pemarah menemukannya, keduanya memulai perjalanan yang tak terduga. Di antara kota-kota magis, bahaya, dan penemuan, lahirlah persahabatan yang mampu mengubah segalanya. Tapi sebenarnya, siapakah Mori kecil, dan mengapa semua orang mencarinya? Kisah kita dimulai di sebuah gedung yang gelap dan terbengkalai. Satu regu tentara maju dengan hati-hati. Pemimpin regu mengaktifkan pemindai yang memetakan area itu dengan cahaya merah. Pada saat itu, salah satu tentara berteriak bahwa targetnya ada di sini dan tim pun maju dengan cepat. Cahaya senter mereka menyorot seorang anak yang terpojok yang terlihat liar dan ketakutan, tetapi tiba-tiba anak itu melesat dengan kecepatan tinggi, mencoba kabur dari regu tersebut. Pemimpinnya kemudian memerintahkan mereka untuk melemparkan perangkat itu, mencoba menangkap target yang melarikan diri. Adegan tiba-tiba beralih ke sebuah kamar, tempat seorang anak laki-laki terbangun terlonjak karena kaget. Dia duduk di tempat tidur, dan cerita menjelaskan bahwa sinar matahari yang terik membangunkannya. Tempat itu tampaknya adalah panti asuhan, zona perlindungan khusus untuk anak-anak, tetapi saat dia turun dari tempat tidur, kakinya yang penuh bekas luka menunjukkan masa lalu yang sulit. Cerita menjelaskan bahwa tempat ini terasa aneh bagi anak itu, yang berjalan dengan canggung. Bagaimanapun juga, sekarang dia punya lantai yang rata, pakaian bersih, dan bahkan makanan yang sudah disiapkan di atas meja. Anak laki-laki itu menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian di atas bukit sampai anak-anak lain muncul. Mereka mengajaknya bermain bersama, tetapi anak itu menjadi sangat ketakutan mendengar gagasan itu. Tiba-tiba, dia menjatuhkan diri ke tanah seperti binatang, dengan bulu di tubuhnya berdiri. Melihat reaksi aneh ini, anak-anak lain lari berteriak, benar-benar takut padanya. Anak laki-laki itu tetap di tanah dan menjadi bingung ketika seekor kupu-kupu hinggap di kepalanya. Pada saat itu, ia menjatuhkan diri ke belakang dan berbaring di rumput tampak sedikit lebih santai. Dari sebuah jendela, seorang wanita di kursi roda mengamati seluruh adegan itu dari jauh. Dia kemudian bertanya apakah anak itu tidak bisa bicara, tetapi pengasuh mengatakan dia hanya tidak pernah belajar. Wanita itu terus menjelaskan bahwa tim penyelamat yakin dia tumbuh besar bersama hewan. Pengasuh yang lebih muda membandingkannya dengan Mowgli, tetapi wanita yang lain bingung dengan nama itu. Wanita di kursi roda itu tertawa, mengatakan bahwa anak-anak muda tidak tahu cerita itu. Dia lalu menjelaskan kalau dia berasal dari zaman yang jauh lebih tua daripada saat pengasuh itu datang. Pada saat itu, lonceng gereja panti asuhan mulai berbunyi, memanggil semua orang. Anak-anak semua berlari dengan semangat ke arah pengasuh yang memanggil mereka untuk berkumpul. Anak laki-laki itu mengamati dengan penasaran saat salah satu anak menerima surat bersegel lilin. Dia menjadi termenung sampai sebuah suara menjelaskan bahwa yang dipegang anak itu adalah surat. Seorang gadis kecil berambut merah menambahkan kalau itu dari sponsor dan terkadang ada hadiah yang datang. Dia lalu menatap lurus ke anak itu dan bertanya apa dia tidak punya sponsor. Gadis itu menarik tangannya, menjelaskan bahwa sponsor adalah orang dewasa yang menjaganya. Tetapi anak laki-laki itu tidak setuju, mengatakan bahwa orang dewasa itu jahat, jadi dia mengusulkan jalan tengah. Dia bilang Matthew sangat pamer soal hadiah yang dia dapat sampai-sampai dia ingin memukulnya. Gadis itu juga mengeluhkan gaun norak yang Lily dapat dari sponsornya, dan dia bahkan mengomentari Joe yang bicara dengan sponsornya. Menurutnya semua itu menjijikkan. Lalu anak itu bertanya bagaimana dengannya, tapi si gadis bilang dia tidak butuh sponsor karena ibunya akan datang menjemputnya. Dia ingat janji ibunya yang akan datang setelah dia tidur selama 100 malam. Anak laki-laki itu menjadi bingung, tetapi dia menjelaskan bahwa 100 malam berlalu dalam sekejap mata. Dia bilang dia berharap ibunya segera datang. Dia melihat ke samping dengan ekspresi berpikir dan sedikit penuh harap. Malam itu, anak laki-laki itu mengamati langit berbintang dari jendela kamarnya di panti asuhan. Cerita itu kemudian mengatakan bahwa anak itu mengedipkan matanya, seolah-olah melihat sesuatu yang istimewa. Adegan beralih ke ruang kelas, di mana guru mengatakan bahwa mereka datang dari luar angkasa. Dia memegang 2 boneka, menjelaskan bahwa begitulah cara semua orang menjadi teman. Tapi seorang anak laki-laki berkacamata menyela kelas, menyatakan dengan pasti bahwa ini adalah kebohongan. Seorang gadis bertanya mengapa guru itu berbohong, dan dia mengatakan itu karena mereka pikir mereka hanyalah anak-anak. Anak laki-laki itu kemudian membuka buku tua dan tebal untuk membuktikan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Terkejut, yang lain bertanya dari mana dia mendapatkan buku itu, dan dia mengungkapkan bahwa dia mengambilnya dari kantor kepala sekolah. Dia mulai membaca, menjelaskan bahwa dahulu kala, alien datang ke bumi. Cerita itu menunjukkan alien raksasa dan berwarna-warni muncul di atas gedung-gedung kota. Berita itu menyebar, menunjukkan kekacauan dan kepanikan orang-orang dengan kedatangan mereka. Umat manusia bertarung dengan senjata super kuat bernama Haek, tapi ada yang tidak beres.
alien itu hanya membuka portal dan memakan senjata itu, memaksa manusia untuk menyerah. Kembali ke masa kini, bel berbunyi dan pengasuh mulai memanggil anak-anak dengan nama mereka. Dia kemudian memanggil Mori, dan protagonis kita menjadi bingung, tidak mengerti apa-apa. Pengasuh mendekati Mori sambil tersenyum, dan mengatakan bahwa ada surat untuknya. Anak laki-laki itu mengambil amplop yang memiliki segel lilin merah tepat di tengahnya. Wanita itu berkata bahwa sekarang dia punya sponsor, dan bertanya apakah dia tidak senang. Dia lalu menemukan gadis kecil berambut merah itu berdiri di lorong, terlihat sangat kesal. Saat dia mendekat, dia melihat wajahnya penuh air mata karena dia baru saja menangis. Tiba-tiba, suara aneh menarik perhatian mereka, berasal dari meja yang tertutup. Gadis itu menyuruhnya pergi, sementara dia masih menangis. Dia lalu mulai berjalan berputar-putar di sekitar meja, sangat takut dengan apa yang mungkin keluar dari sana. Gadis itu tetap meringkuk di sudut, bingung dengan reaksi aneh temannya. Di lantai, dia menemukan kue yang telah digigit bersama dengan beberapa ranting dan bunga. Mori merangkak ke arah benda-benda itu, menyelidiki apa yang dia kira adalah tempat persembunyian monster. Gadis itu lalu menjelaskan bahwa semua itu adalah benda-benda yang dia hargai dan simpan di sana. Dia mengambil kue itu dari lantai, menggerutu, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Gadis itu mengungkapkan bahwa 100 malam telah berlalu, dan ibunya telah membohonginya. Gadis itu menangis, mengatakan bahwa sekarang dia benar-benar sendirian di dunia. Melihat kesedihannya, Mori duduk di samping gadis itu dengan canggung. Perlahan-lahan, dia menjadi tenang, dan bahkan berhasil memberinya senyuman kecil. Anak laki-laki itu menawarkan kuenya, dan dia bertanya apakah dia boleh memakannya. Dia mulai meneteskan liur karena keinginan saat gadis itu mendekatkan makanan ke mulutnya. Sinar matahari menerangi tempat persembunyian mereka, membuat suasana menjadi sedikit lebih ceria. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa membaca dan mengambil surat itu dari tangannya untuk membantu. Tetapi saat membukanya, dia melihat bahwa surat itu hanya berisi satu kata tertulis, "Halo." Karena marah, dia menggoyangkan amplop itu dan bertanya apakah hanya itu isinya, dan sesuatu jatuh. Yang jatuh ke lantai adalah bunga biru cerah yang indah, yang terlihat seperti kristal. Mori menjadi sangat terhipnotis oleh keindahan bunga misterius itu. Kemudian, dia membawa bunga itu ke tempat tidur dan meletakkannya di samping bantal. Pada saat itu, dia bermimpi aneh, melihat dirinya sebagai bayi yang dikelilingi oleh bunga biru. Kembali di kamar, sebuah cahaya biru bersinar saat Mori tidur dengan nyenyak. Waktu berlalu di panti asuhan, dan lonceng gereja berbunyi menandakan hari baru. Dengan itu, Mori terus menerima surat dan hadiah, dan semua orang berpikir dia sangat beruntung. Dia telah mengumpulkan begitu banyak hadiah sehingga anak-anak lain terkesan dengan jumlahnya. Sementara temannya mengeluh tentang surat-surat itu, yang lain senang dengan krayon dan boneka yang bisa bicara. Anak-anak kemudian bertanya-tanya orang seperti apa sponsor itu dan mengapa mereka begitu baik. Salah satu anak laki-laki mengatakan bahwa orang dewasa bersikap baik ketika mereka merasa bersalah, membuat Mori bingung. Tidak mengerti apa-apa, Mori mencoba memakan krayon itu, dan temannya berteriak agar dia berhenti sekarang. Dia menyebutnya bodoh dan menunjukkan cara yang benar, menjelaskan bahwa itu digunakan untuk menggambar. Melihat warna di atas kertas, Mori menjadi terkejut seolah-olah dia telah menemukan dunia baru. Adegan berubah, dan kepala sekolah mengajak anak-anak untuk membantu mencuci pakaian di hari yang cerah. Teks itu menjelaskan bahwa kepala sekolahlah yang memanggil mereka untuk tugas menyenangkan di halaman belakang. Dengan sangat antusias, anak-anak menggulung celana mereka dan masuk ke dalam ember berisi pakaian. Salah satu anak laki-laki terkejut melihat jari-jari kakinya menjadi keriput semua, tetapi teman Mori tidak menganggapnya menyenangkan dan menyebut yang lain bodoh karena mengira itu luar biasa. Namun, Mori tampaknya sangat menikmatinya. Menginjak air dan membuat gelembung sabun, Mori sangat bersenang-senang di dalam air, dan gadis itu berkomentar bahwa itu luar biasa. Dia kemudian memperingatkannya untuk tidak menginjak terlalu keras, tetapi sebuah suara memanggil namanya Dina. Bingung, dia melihat ke kejauhan dan berlari setelah melihat seseorang meneriakkan nama Rodina. Wajahnya dipenuhi kegembiraan dan emosi, dengan senyum dari telinga ke telinga. Karena terburu-buru untuk pergi, gadis itu akhirnya tidak sengaja menyenggol ember air hingga terbalik. Dia berlari ke pelukan ibunya dan berteriak kegirangan, memberinya pelukan yang sangat erat. Ibunya memeluknya erat, sementara anak-anak lain mengamati adegan itu dari jauh. Mori berdiri diam, dengan ekspresi bingung dan sedikit sedih di wajahnya. Dia memperhatikan keduanya berjalan pergi, meninggalkan tempat itu bersama-sama melintasi padang hijau. Adegan berubah, dan gadis itu, sekarang di malam hari, mengucapkan selamat tinggal, memintanya untuk menjaga diri. Dengan tasnya yang sudah siap, dia menasihatinya untuk tidak makan terlalu cepat agar dia tidak sakit.
Dia kemudian menawarkan tas dan sepatunya, mengatakan dia akan memberikan segalanya untuknya. Anak laki-laki itu melihat sepatu itu, dan dia menyuruhnya untuk memakainya agar tidak berjalan tanpa alas kaki lagi. Tiba-tiba, gadis itu memeluknya dengan sekuat tenaga, meneriakkan namanya, sangat dekat, dia berbisik di telinganya bahwa dia harus bahagia. Malam itu, Mori tidur dengan senyuman, mengingat pelukan perpisahan temannya. Dia teringat adegan saat temannya pergi dengan gembira bersama ibunya melewati bukit. Pada saat itu, semua anak panti asuhan mengucapkan selamat tinggal, melambai pada gadis yang akan pergi. Cerita menunjukkan bahwa anak laki-laki itu kembali duduk sendirian di bukitnya yang biasa. Namun meski tanpa kehadiran temannya, cerita menjelaskan bahwa dia tidak merasa kesepian, itu karena surat dan hadiah dari sponsornya selalu ada di sisinya, jubahnya hangat, krayon dan boneka yang bisa bicara sangat menyenangkan, dan surat-surat penuh kasih sayang selalu datang dengan aroma wangi bunga liar. Selain itu, bunga biru cerah itu selalu datang bersama dengan pesan-pesan sederhana yang diterimanya. Dengan semua itu, Mori memandang Cakrawala, memikirkan siapa yang mengirim begitu banyak hadiah. Dia teringat pertanyaan teman-temannya, apakah sponsornya merasa bersalah tentang sesuatu, dan dia juga teringat kebahagiaan temannya saat akhirnya menemukan ibunya. Sebuah cahaya kemudian bersinar di matanya, seolah-olah dia mendapat ide yang cemerlang. Cerita mengatakan bahwa anak itu bertanya-tanya apakah orang misterius ini bisa jadi seseorang yang istimewa. Saat itulah dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah sponsor itu bisa jadi ibunya. Dengan tekad bulat, Mori mengemasi barang-barangnya ke dalam tas yang diberikan temannya, siap untuk sebuah petualangan. Dia melihat panti asuhan untuk terakhir kalinya, dan mengucapkan selamat tinggal dari jauh, melambai ke langit. Kemudian dia melangkah dan mulai berjalan, sampai dia menemukan rel kereta api yang terbengkalai. Mengenakan sepatu yang diterimanya, dia memulai perjalanan di jalur yang tidak diketahui di bawah langit berbintang. Cerita menjelaskan bahwa dia akan melakukan perjalanan panjang untuk akhirnya bertemu dengan ibunya. Adegan berganti, dan dia sepertinya telah menemukan lumbung untuk bermalam bersama beberapa hewan. Ketika dia bangun, seekor anak sapi menjilati wajahnya, dan cerita mengatakan bahwa anak itu telah terbangun. Kereta yang dinaikinya tanpa pikir panjang sudah membawanya dalam perjalanan jauh untuk bertemu ibunya. Lokomotif itu mengeluarkan asap saat berjalan melewati gurun berbatu yang tak berujung. Ketika kereta akhirnya berhenti, Mori turun dan kakinya tenggelam ke dalam pasir yang panas. Dia berdiri diam, melambai ke kereta saat mesin itu pergi dan meninggalkannya. Kini sendirian bocah itu melihat sekeliling, tersesat di tengah gurun yang sangat luas itu. Kamera menjauh, menunjukkan betapa kecilnya dia di lanskap yang sunyi itu. Dengan langkah mantap, dia mulai berjalan melewati pasir, bergerak maju. Mori berjalan sendirian dalam perjalanan sepi melewati gurun. Tiba-tiba, Mori mendengar suara bebatuan jatuh dan bersembunyi untuk melihat apa itu. Dia melihat ke depan dengan ekspresi bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Di kejauhan, dia melihat sekelompok orang mendekat di tengah gurun. Saat itu, segerombolan pengendara motor muncul dengan kecepatan tinggi, terlihat seperti pemburu bayaran. Mori menjadi sangat ketakutan dengan penampilan mengerikan orang-orang itu. Tanpa pikir panjang, dia berbalik dan mulai berlari secepat yang dia bisa. Geng itu kemudian mulai mengejarnya melewati pasir mengepung anak itu dari segala sisi. Adegan beralih ke seorang pria misterius, berambut putih dan berekspresi serius. Dia menyaksikan seluruh pengejaran dari atas sebuah batu, di atas sepeda motornya. Para bandit mengepung Mori, dan salah satu dari mereka bertanya benda apa itu, menganggap anak itu aneh. Yang lain mempertanyakan bagaimana itu bisa menjadi manusia, karena dia terlalu kecil dan aneh. Salah satu anak buahnya kemudian bertanya apakah mereka masih bisa menjualnya, tetapi yang lain tidak menjawab. Mori berada di tanah, kelelahan dan berkeringat ketakutan karena telah ditangkap oleh mereka. Salah satu bandit kemudian menyarankan agar mereka bisa memakan sedikit bagian dari dirinya. Dia bilang tidak akan ada yang tahu, dan mereka bisa mengambil satu kakinya saja karena dia kecil. Tiba-tiba, seekor monster raksasa mendarat di atas pasir, menimbulkan awan debu yang besar akibat benturannya. Dia menatap tajam para bandit dan bertanya siapa yang bilang mereka boleh menyentuh anak itu dengan bebas. Salah satu anak buahnya menjadi ketakutan dan tergagap meminta maaf kepada bosnya. Bosnya menggerutu bahwa sesuatu seukuran itu bahkan tidak cukup untuk camilan, tetapi kemudian dia menyadari sesuatu, Mori tetap di tanah, hanya menyaksikan semua kebingungan tanpa mengerti apa yang terjadi. Saat itu, sebuah tembakan mengenai salah satu bandit secara langsung dengan semburan energi hijau. Yang lain terkejut, bertanya-tanya peluru jenis apa yang bersinar itu. Tiba-tiba, sepeda motor super canggih muncul di Cakrawala, melaju dengan kecepatan tinggi.
Monster itu berteriak bahwa itu adalah seorang pengendara dan menyuruh anak buahnya untuk tidak panik karena hanya ada satu. Meskipun sudah diperingatkan, para anak buahnya mulai menembak dengan membabi buta ke arah pengendara motor, tetapi pengendara itu menghindari semua peluru dengan keahlian yang mengesankan tanpa terkena tembakan. Dia memanuver motornya dan menembak balik mengenai musuh dengan laser merah. Melihat anak buahnya jatuh, bos menjadi sangat marah dan mengutuk pengendara motor itu dengan penuh kebencian. Dia kemudian menyerbu ke arah pengendara siap menyerang dengan kekuatan penuh. Dengan raungan amarah, monster itu mengulurkan cakarnya, menyiapkan serangan terakhir. Tetapi pengendara itu mempercepat motornya, menghindari serangan dengan manuver yang sangat berisiko. Serangan monster itu menghantam tanah dan menyebabkan ledakan pasir dan debu yang sangat besar. Dengan senyum percaya diri, bos itu melihat asap, mengira dia telah memenangkan pertarungan, tetapi tangannya mulai mengalami gangguan, seolah-olah program komputer tidak berfungsi. Tiba-tiba, dia mendongak dengan mata terbelalak, benar-benar terkejut. Pengendara itu melompat dengan motornya di atas asap, dalam manuver udara yang luar biasa. Dia kemudian mengaktifkan senjata energi yang mulai bersinar dengan cahaya biru yang sangat kuat. Seberkas energi ditembakkan dari langit, menciptakan cincin cahaya dan menghantam tanah. Mori meringkuk, melindungi dirinya dari angin dan debu yang disebabkan oleh ledakan. Pengendara itu mendaratkan motornya dengan selip yang gaya, meninggalkan jejak energi di tanah. Debu menghilang, menampakkan kawah besar di tempat para pemburu bayaran tadinya berada. Sambil duduk di atas motornya, pengendara itu mengeluh bahwa mereka melakukannya lagi di wilayahnya. Mori berdiri tepat di depan ban motor, menatap ke atas dengan ketakutan dan bingung. Penyelamat misterius itu berbalik, dan mata kuningnya bersinar ke arah bocah itu. Si pengendara menjadi penasaran, bertanya-tanya apa yang dilakukan anak kecil itu di sana. Mori menatap si pengendara dengan marah, tapi gemetar ketakutan karena bahaya. Pengendara motor itu menyadari ketakutannya, dan asisten robotnya yang melayang muncul di sampingnya. Kecerdasan buatan itu memindai Mori, menunjukkan bahwa dia takut dan gugup. Si pengendara berjongkok, dan robot kecil itu menjelaskan bahwa dia adalah bayi manusia, membuat si pengendara motor berpikir. Tiba-tiba, topeng si pengendara terbuka, memperlihatkan wajah iblis yang tersenyum. Dia menyapa anak kecil itu dengan suara yang energik dan ceria. Mori terdiam, dengan setetes keringat mengalir di wajahnya yang ketakutan. Si pengendara menyuruhnya untuk tidak khawatir dan memperkenalkan teman robotnya bernama Aya. Dengan senyum cerah, dia menawarkan untuk mengantar anak yang tersesat itu pulang. Mata Mori bersinar, penuh harapan dan kekaguman pada penyelamatnya. Si pengendara lalu meminta anak kecil itu untuk mengikutinya dan mulai berjalan melewati gurun. Mori mengikutinya dan si iblis tersenyum lembut, senang karena telah membantu. Tapi saat sendirian, si pengendara menunjukkan seringai jahat, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan sekarang. Dia berpikir bahwa meskipun memakan manusia tidak ilegal, hal itu adalah sebuah tabu sosial. Si iblis lalu menghitung harganya dan berkata bahwa meskipun dia kecil, dia tetap menghasilkan uang yang banyak. Dia berpikir untuk menjualnya hidup-hidup ke gua-gua, karena mungkin ada orang gila yang menginginkannya sebagai mainan. Saat itu, dia memperhatikan pakaian anak itu dan berpikir bahwa di pelelangan pakaian itu akan laku dengan harga mahal. Tapi Mori menyenggolnya, dan si pengendara meminta si kecil untuk menunggu sebentar, terdengar sedikit tidak sabar. Dia lalu menyadari ada sesuatu di pakaian anak itu, sebuah simbol aneh yang bersinar. Setelah mengenali simbol itu, iblis itu menjadi ketakutan, berkeringat dingin karena ketakutan. Dia langsung mengubah sikapnya, dan berkata sambil tertawa bahwa, "Wah, hari sudah mulai malam." Pengendara itu meminta maaf, mengatakan bahwa dia memang pria yang sangat-sangat sibuk. Sudah di atas motor, dia bertanya apakah Mori tahu cara pulang sendiri dan merayakan jawaban positifnya. Dengan itu, iblis itu melesat pergi dan menghilang di cakrawala, meninggalkan anak itu. Dia melihat ke belakang sambil menambah kecepatan, melarikan diri dari tempat itu secepat yang dia bisa. Pengendara itu terus berkeringat, berpikir bahwa itu adalah simbolnya dan dia hampir menghancurkan hidupnya. Robotnya kemudian menggodanya mengatakan bahwa ini namanya pengecut, tetapi pengendara itu menyuruhnya diam. Dia berdeham mengatakan bahwa rasa takut itu membuat tenggorokannya kering, dan robot itu menawarkan minuman. Iblis itu mengambil botolnya dan berterima kasih, masih dalam pemulihan dari rasa takut yang hebat. Tetapi saat minum, dia tersedak, seolah-olah ada yang tidak beres dengan minuman itu. Entah bagaimana, Mori berpegangan pada pengendara itu dengan kecepatan tinggi, membuat iblis itu panik. Dia berteriak menanyakan kapan dan bagaimana anak itu naik ke motor, benar-benar putus asa. Pengendara itu terus melaju dan berteriak agar dia turun, tetapi anak itu tidak mau melepaskannya. Dalam keputusasaannya, dia kehilangan kendali atas motornya, dan keduanya terjatuh parah di pasir. Layar menjadi gelap, dan beberapa saat kemudian, iblis itu akhirnya membuka matanya sedikit pusing.
Dia bangun dengan sakit kepala dan menggerutu melihat beberapa kertas berserakan di tanah. Bingung, dia melihat bahwa dia ditutupi oleh jubah anak itu dan barang-barang lain dari tasnya. Pengendara itu tetap duduk, mencoba memahami apa yang terjadi setelah kecelakaan motor itu. Saat itu, dia mengambil salah satu lembaran dan bertanya-tanya apa itu. Sepertinya sebuah surat. Mori kemudian muncul dari balik kertas. Dengan ekspresi khawatir dan sedikit takut, si pengendara melompat ketakutan dan berteriak karena mengira anak itu sedang tidur. Tetapi kemudian robot itu menjelaskan bahwa ia menutupinya dengan barang-barang dan membuat api untuk menghangatkannya. Robot itu mengatakan bahwa dia sepertinya butuh minum dan pengendara itu setuju untuk minum air. Mori kemudian bangkit dan berjalan kembali ke api, membiarkan si iblis mengawasinya. Dia mengambil kantin untuk mengambil air, dan si pengendara hanya memperhatikannya, merasa canggung, tapi Mori tersandung batu dan akhirnya menyiramkan semua air ke wajah si pengendara. Iblis itu basah kuyup dan tak bisa berkata-kata, matanya terbelalak karena sangat terkejut. Mori menjadi ketakutan, rambutnya berdiri semua, berpikir dia telah membuat kesalahan besar. Karena itu, dia berlari dan mulai mengumpulkan barang-barangnya, dan si pengendara menyadari bahwa itu adalah dia selama ini. Mata iblis itu melebar dan dia menatap anak laki-laki itu dengan ekspresi yang sangat serius. Mori memeluk barang-barangnya, gemetar ketakutan akan kemungkinan reaksi si pengendara. Iblis itu kemudian mengenali segel surat itu, dan yakin itu adalah simbol yang ditakutinya. Cerita menjelaskan bahwa itu adalah simbol salah satu dari 7 jari, awal dan akhir alam semesta. Mengancam pembawa simbol itu sama seperti menandatangani surat kematian sendiri. Sebuah gambar berdarah menunjukkan mata makhluk dengan simbol terukir di pupilnya. Si pengendara menelan ludah, menyeka keringat dari lehernya, karena dia tahu dia dalam masalah. Namun bahkan dengan semua bahaya itu, cerita menjelaskan bahwa si pengendara masih tetap bijaksana. Dia melihat anak laki-laki itu yang tampak seperti manusia konyol dan tak berdaya di antah-berantah, dan dia juga memperhatikan simbol yang terukir di sebagian besar barang yang dibawa anak itu. Si pengendara kemudian teringat kertas-kertas itu, yang sangat mahal harganya setara dengan makanan sebulan. Dia juga memperhatikan bahwa tinta pada surat itu sepertinya ditulis dengan sangat hati-hati. Dengan senyum jahat, dia menyadari bisa mendapatkan hadiah besar jika menyerahkan anak itu, tapi kemudian robot itu memperingatkan bahwa baterainya hampir habis dan sang pengendara menyuruhnya untuk beristirahat. Robot itu hancur dan kembali ke senjata, dan sang pengendara melanjutkan perjalanannya dengan anak itu. Dia kemudian menoleh ke anak itu dan bertanya apakah dia mengerti rencananya sambil menjentikkan jarinya. Iblis itu mengatakan bahwa penyelamat sepertinya jarang ada dan anak itu sangat beruntung. Dia melanjutkan, mengatakan bahwa hanya dia yang tahu daerah itu dengan baik dan bisa memandunya dengan aman. Untuk membuktikan, maksudnya, dia menunjuk ke beberapa kadal yang menangis di atas kuburan di dekatnya. Pengendara itu mulai menjelaskan bahwa ketika mereka tiba di tujuan, dia akan tetapi anak itu teralihkan oleh sesuatu di tanah dan menjauh, meninggalkan iblis itu berbicara sendiri. Karena kesal, sang pengendara memarahinya karena tidak memperhatikan saat dia berbicara. Mori kemudian menunjukkan apa yang ditemukannya, seekor kumbang biru raksasa yang akan dia makan. Iblis itu terdiam, benar-benar kaget dan tak bisa berkata-kata melihat pemandangan itu. Dalam serangan panik, dia menarik anak itu dan berteriak agar dia memuntahkan serangga itu sekarang juga. Sang pengendara terbaring kelelahan di tanah, merangkak putus asa karena ulah anak itu. Pengendara itu meneriaki Mori, mengatakan bahwa memakan sesuatu seperti itu bisa membunuhnya seketika. Dia kemudian memegang kumbang itu dan menunjukkannya, menjelaskan bahwa kaki birunya menandakan racun. Iblis itu melanjutkan pelajarannya, berbicara tentang jamur dan kalajengking yang juga berbahaya. Duduk di pasir, dia bertanya apakah anak itu mengerti, dan Mori mengangguk ya. Pengendara itu menghela napas lega, berpikir bahwa sekarang dia tidak akan punya masalah lagi dengan anak itu, tetapi setelahnya, dia melihat Mori mencoba mengutak-atik robot keamanan raksasa yang tidak aktif, dan kemudian anak itu mencoba menyentuh tanaman karnivora besar yang muncul dari pasir. Lebih buruknya lagi, Mori hampir tenggelam di pasir hisap, menutupi dirinya dengan lumpur. Iblis itu berteriak putus asa agar dia tidak berulah karena anak itu sudah berkilau dan bersih. Kelelahan, sang pengendara menjatuhkan diri ke tanah, bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan dengan hidupnya. Kemudian, dia bangun dan melihat Mori menggambar di dekat api, sangat fokus. Pengendara itu duduk dan bertanya apa yang digambar anak itu dengan begitu serius. Mori menunjukkan gambarnya, mengoceh hal-hal yang tidak bisa dimengerti oleh iblis itu. Dia kemudian melihat nama aneh yang tertulis di sebuah kotak dan bertanya-tanya apakah Mori itu sebuah nama. Pengendara itu mengambil salah satu gambar dan bertanya benda hitam apa yang digambar Mori itu. Mori menunjuk ke gambar itu dan iblis itu bertanya apakah itu seharusnya dirinya. Pengendara itu terkejut dan tidak percaya saat mengetahui bahwa gambar itu adalah potret dirinya.
Dengan setetes keringat di wajahnya, dia memegang kertas itu dan menganalisis gambar anak itu. Cerita menjelaskan bahwa pengendara itu menatap gambar itu untuk waktu yang lama. Lagi pula, itu adalah pertama kalinya seseorang bersusah payah menggambarnya. Robot itu muncul kembali dan mengatakan bahwa pengendara itu tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik, membuat iblis itu malu. Kecerdasan buatan itu kemudian mendeskripsikan dirinya dan memberikan 50 poin untuk kemampuan observasi Mori. Pengendara itu kemudian menoleh ke anak itu dengan ekspresi serius dan sedikit emosional. Dia mengatakan bahwa anak itu harus menggambarnya dengan cara yang lebih mengesankan dan menunjukkan caranya. Kita beralih adegan ke pengendara di tempat lain. Berdiri di atas batu, dia melempar sebuah perangkat ke udara dan melanjutkan demonstrasinya. Dia kemudian mengatakan bahwa begitu mereka melewati bukit itu, perjalanan akan segera berakhir. Tapi Mori sudah berlari ke depan, dan pengendara itu berteriak padanya untuk mendengarkan apa yang dia katakan. Karena kesal, iblis itu mengancam akan meninggalkannya jika dia tidak bergegas dan berjalan bersama, tetapi sesuatu menarik perhatian pengendara itu, dan dia berhenti berbicara dengan ekspresi bingung. Mori menemukan makhluk aneh, dan pengendara itu bertanya-tanya apakah itu hewan liar. Tiba-tiba, monster yang lebih besar muncul dan menyerang makhluk yang lebih kecil, melemparkan Mori. Cakar monster itu terbakar, dan ia menyerang dengan serangan berapi. Serangan itu menciptakan dinding api raksasa yang menyebar ke seluruh area. Si pengendara terkejut, mulutnya terbuka karena takjub pada kekuatan makhluk itu. Api yang dahsyat terus menyala, mengubah gurun menjadi neraka yang sesungguhnya. Dengan senjata di tangannya, dia membentak anak itu menanyakan apa yang sedang dilakukannya. Dia kemudian berlari ke arah api, sementara monster itu kabur bersama mangsanya. Si pengendara mengulurkan tangannya, mencoba meraih anak itu sebelum api mengenainya. Pemandangan dipenuhi warna merah yang pekat, menunjukkan siluet si pengendara di tengah-tengah api. Diceritakan bahwa si pengendara panik melihat kobaran api yang berkelip. Lagi pula, anak itu akan hangus tanpa jejak jika dia tetap di sana. Tapi pada saat itu juga, jubah anak itu mulai berkibar dengan cara yang aneh, dan itu membuat api di sekelilingnya menghilang satu persatu secara ajaib. Diceritakan bahwa itu seperti jubah ajaib yang melindunginya dari bahaya. Setelah apinya padam, Mori duduk di tanah, sama sekali tidak terluka dan aman. Si pengendara ternganga saat melihat makhluk yang lebih besar itu merawat bayinya. Dia berlari ke arah anak itu dan bertanya, tergagap apakah dia baik-baik saja setelah semua itu. Iblis itu berlutut kelelahan dan lega, mengatakan dia hampir kena serangan jantung, tapi tiba-tiba dia berbalik dengan tatapan marah ke arah para monster. Si pengendara mengeluarkan senjatanya dan mengutuk makhluk-makhluk itu, menyebut mereka brengsek kecil. Makhluk yang lebih besar berbalik siap bertarung, dan bayinya bersembunyi di belakangnya, tapi Mori memarahi si pengendara, mengatakan dia bertingkah seperti korban setelah membakar semuanya. Dia berteriak bahwa monster kecil itu juga seorang anak, dan dia hampir menjadi daging panggang karenanya. Si pengendara menodongkan senjata ke keduanya, bertanya apakah mereka berpikir untuk kabur sekarang. Saat ini, robot itu muncul kembali dan memperingatkan bahwa ada sesuatu yang mendekat dari bawah tanah. Pasir mulai bergetar, dan makhluk raksasa yang terlihat seperti naga muncul dari dalam tanah. Monster kolosal itu bangkit, mata birunya bersinar dalam kegelapan gurun. Si pengendara terkejut dan mengumpat karena dia menyadari bahwa itu adalah induk dari spesies tersebut. Dia lalu berdiri di depan Mori, bertekad untuk mengirimnya kembali sebelum bertarung. Robot itu memperingatkan bahwa monster itu datang, dan si pengendara bersiap untuk benturan. Makhluk raksasa itu kemudian berjongkok di depan mereka, tampak tenang dan lembut. Monster itu menundukkan kepalanya, membungkuk di hadapan si pengendara dan makhluk lainnya. Iblis itu menjadi malu dan mencoba mengancam binatang itu, tetapi robotnya bertanya mengapa dia berteriak. Mori kemudian mendekati salah satu makhluk itu, yang tampaknya sedikit bingung dengan situasinya. Makhluk kecil itu memberinya kristal kuning besar yang bersinar dengan cahaya yang kuat. Bocah itu membuka tasnya dan menyimpan hadiah itu, sementara yang lain menyaksikan adegan itu. Dia kemudian mengelus makhluk itu dengan bulu, dan makhluk itu menjadi sangat senang dan melompat-lompat. Si pengendara terkejut, tidak mengerti mengapa mereka mengelilingi bocah itu. Makhluk-makhluk itu kemudian naik ke atas monster yang lebih besar, yang mulai tenggelam kembali ke dalam pasir. Bayi itu bersandar pada binatang besar itu, tampak bahagia dan aman di samping keluarganya. Si pengendara menyaksikan adegan itu, dan Mori menoleh padanya, memegang jubahnya erat-erat. Iblis itu menjelaskan bahwa dia hampir mati hari ini, dan dia hanya selamat karena jubah itu. Dia mengatakan bahwa jubah itu ajaib, bisa membuat api menghilang dan mengatur suhu. Si pengendara kemudian menasihati Mori untuk berterima kasih kepada siapapun yang memberinya jubah itu, dan bocah itu setuju. Rider itu menggerutu, tidak percaya dia dikelilingi oleh makhluk-makhluk lucu dan bercahaya.
Kemudian dia berbaring untuk beristirahat di dekat api, sementara Mori tetap terjaga. Bocah itu menatap iblis yang sedang tidur, dengan ekspresi termenung dan sedikit khawatir. Rider itu kemudian memanggil robotnya, memintanya untuk menunjukkan data tentang manusia. Kecerdasan buatan itu memproyeksikan layar holografik, memuat semua informasi. Robot itu menunjukkan data yang mencakup siklus hidup dan struktur DNA manusia. Rider itu melihat data tersebut dan setuju, tampaknya sedikit lebih mengerti tentang spesies itu. Dia menyimpulkan bahwa jika manusia bereproduksi, maka anak ini juga pasti punya seorang ibu. Cerita menjelaskan bahwa manusia muncul saat para penguasa bumi sedang pergi, dan mereka ingin percaya bahwa segalanya adalah milik mereka, bahkan manusia lain. Rider itu berpikir bahwa melihat bagaimana keadaan sampai pada titik ini, yang berkuasa tidak peduli. Dia berbalik ke samping dengan ekspresi jengkel, memikirkan kekejaman manusia. Sementara itu, Mori sudah tertidur lelap. Tertutup oleh jubahnya yang hangat dan ajaib, iblis itu mendekat dan memperhatikan anak itu tidur. Dengan tatapan yang lebih lembut, dia kemudian mengulurkan tangan dan memegang tangan kecil Mori. Dalam sebuah gestur kasih sayang yang tak terduga, tangan kecil anak itu meremas jari si iblis, menciptakan ikatan di antara keduanya. Adegan menunjukkan keduanya tidur bersama di dekat api, seolah-olah mereka adalah ayah dan anak. Rider itu bangun dan memperhatikan Mori tidur, dengan tatapan termenung dan penuh tekad. Saat dia tidur, anak itu berbalik dan menyandarkan diri di lengan si iblis, mengejutkannya. Dia kemudian berbaring lagi, dengan senyum di wajahnya, seolah telah membuat keputusan. Adegan berubah, dan sebuah suara berkata akan menemukannya. Si pengendara dan robotnya melihat Mori tidur, dan suara itu memastikan bahwa ia akan melakukannya tanpa keraguan. Adegan berubah lagi, dan Mori terbangun berbaring di padang hijau yang subur dan damai. Dia duduk di rumput melihat sekeliling, bingung dengan perubahan pemandangan yang tiba-tiba. Anak itu menatap langit, lalu ke padang rumput, mencoba memahami di mana dia berakhir. Tiba-tiba, matanya terbelalak saat melihat sesuatu mendekat dari kejauhan. Kamera fokus pada Mori, yang terlihat mengantuk dengan wajah kusut karena terlalu banyak tidur. Si pengendara menggendongnya dan bertanya apakah dia sudah bangun, sambil mengendarai motor melintasi gurun. Dia menunjuk ke depan dan menyuruh anak itu untuk melihat apa yang akan datang. Adegan itu memperlihatkan sebuah kota raksasa, dikelilingi oleh ngarai berbatu yang megah. Setibanya di sana, Mori terkesan dengan makanan dan hiruk-pikuk kota. Tempat itu dibangun di tengah ngarai, dengan jembatan yang menghubungkan tebing-tebing. Tiba-tiba, sekelompok iblis mengelilingi anak itu, mengatakan bahwa dia adalah hal yang paling lucu. Mereka memperkenalkan diri dan bertanya apa kabar si kecil, semuanya terpesona dengannya. Mori menjadi malu, sementara para iblis berkomentar betapa kecil dan menggemaskannya dia. Si pengendara kemudian menggendongnya dan berteriak agar mereka pergi, mengatakan itu akan merugikan mereka. Dia menggerutu bahwa Mori lebih menonjol dari yang dia duga, dan robot itu setuju. Mereka memasuki semacam bar, dan si pengendara berjalan melewati tempat itu dengan anak itu di lengannya. Seorang wanita bernama Valentine mendekat dan bertanya apa yang terjadi dengan si pengendara. Dia bertanya kapan dia memutuskan untuk membesarkan manusia, dan si pengendara memperingatkan bahwa dia bukan makanan. Iblis itu lalu menunjukkan surat itu dan bertanya apakah dia pernah melihat simbol itu dimanapun. Dia menjelaskan bahwa simbol itu digunakan sebagai pembayaran dan mereka mungkin ada di kota. Sang pengendara terkejut dan bertanya di mana mereka, dan Valentine berkata itu ada di sana. Wanita itu lalu mengelus rambut Mori dan berkomentar bahwa pria yang dilihatnya juga berambut hitam. Valentine bertanya, mengapa mereka datang ke sini, dan sang pengendara meminta penginapan seharga 50. Keduanya mulai berdebat tentang harga, dan sang pengendara berteriak bahwa 35 sudah cukup. Karena kesal, Valentine berdiri dan berkata dia tidak akan menipunya lagi seperti terakhir kali. Dia mencengkeram wajahnya dan membuat penawaran balasan, mengatakan ambil atau tinggalkan saja. Karena kalah, sang pengendara melempar uang ke meja, dan iblis-iblis lain tertawa. Robot itu menyarankan untuk menjual baterai, tetapi sang pengendara berkata itu akan sia-sia. Dia kemudian kesal dengan gagasan menjual barang-barang anak itu dan membiarkannya kelaparan. Mori memberinya kristal itu, dan sang pengendara bertanya pada Valentine berapa harganya. Dia mengenali benda itu dan mengungkapkan bahwa itu adalah batu Thomas, membuat sang pengendara terkejut. Dengan satu sentuhan, wanita itu memecahkan kristal itu menjadi 3 bagian dengan mudah. Sang pengendara ketakutan dengan apa yang dia lakukan, rambutnya berdiri karena takut, tetapi dia memintanya untuk tenang dan menyuruhnya melihat dari dekat, karena kristal itu memperbaiki dirinya sendiri. Valentine menjelaskan bahwa kristal itu memperbaiki dirinya sendiri, memakan cahaya, dan bersinar dalam gelap. Sang pengendara bertanya apakah itu mahal, tetapi dia bilang itu menjadi begitu populer sehingga tidak ada nilainya lagi. Dia menggerutu dan mengembalikan batu itu ke Mori, mengatakan bahwa itu juga yang dia pikirkan.
Pengendara itu menjatuhkan batu ke lantai, dan batu itu menggelinding dan berhenti di dekat orang lain. Anak laki-laki itu kemudian berjalan ke arah siapapun yang mengambil kristal itu tanpa rasa takut. Dia dan makhluk misterius itu menyentuh batu pada saat yang sama, menciptakan momen koneksi. Anak itu duduk dan iblis bertopeng itu memperhatikan si kecil dengan rasa ingin tahu. Makhluk itu menampakkan dirinya dengan penampilan yang menakutkan, tetapi tampak lembut di dekat anak itu. Dengan mata terbelalak, iblis bertopeng itu mengatakan bahwa anak itu menggemaskan. Dia kemudian mulai bermain dengan Mori, mengangkat anak itu dengan pita tudungnya. Tiba-tiba, makhluk itu mencengkeram anak itu dengan erat. Dia membuka portal sihir dan menarik Mori ke dalam, dengan beberapa tangan menangkapnya. Anak itu menggosok matanya dan melihat iblis bertopeng mengawasinya dari kegelapan. Mori ketakutan, dengan setetes keringat mengalir di wajahnya yang ketakutan. Makhluk itu kemudian menghilang ke dalam bayang-bayang, membawa anak itu pergi dari bar. Ditinggal sendirian, Mori mulai menangis dan berteriak ketakutan di tengah kegelapan. Dia terus menangis, dengan air mata mengalir di wajahnya, merasa sendirian dan tersesat. Sang pengendara mendengar tangisan itu dan berbalik, dengan ekspresi kaget dan khawatir di wajahnya. Pengendara itu melihat sekeliling dan bertanya-tanya kemana Mori pergi, sedikit khawatir. Dia meneriakkan nama anak itu. Bertanya-tanya kemana anak itu pergi sekarang. Salah satu iblis menggerutu, sementara makhluk bertopeng itu menghilang di balik tirai. Iblis bertopeng itu menoleh ke belakang, seolah menyembunyikan sesuatu yang penting. Pengendara itu melompat berdiri, dengan ekspresi marah dan putus asa di wajahnya. Dia berlari ke tirai dan berteriak agar makhluk itu menunggu, mencoba menghentikannya melarikan diri. Robot itu mulai memindai area tersebut, dan pengendara itu berteriak agar dia berhenti sejenak. Dia mengulurkan tangannya, sekali lagi berteriak agar makhluk itu berhenti, tapi sudah terlambat. Iblis bertopeng itu melompat dari jembatan, menghilang ke dalam jurang ngarai yang gelap. Sang pengendara berdiri di tepi, terkejut dan bingung dengan pelarian tiba-tiba makhluk itu. Iblis bertopeng itu menatap ke atas dengan tatapan menantang dan misterius. Robot itu mengatakan mendeteksi suatu bentuk kehidupan di saku makhluk itu, dan sang pengendara menjadi murka. Dia kemudian memerintahkan robot untuk terbang ke atas untuk menghalangi jalan mereka, dan si kecil itu pun melayang. Sang pengendara mulai berlari melintasi jembatan, mengejar penculik itu dengan sekuat tenaga. Robot itu terbang, mencari cara untuk mencegat iblis bertopeng itu. Robot itu mulai memindai kota dengan sensornya yang bersinar hijau. Sistemnya memetakan seluruh struktur ngarai, menunjukkan jembatan dan lorong-lorong. Layar holografik menampilkan berbagai data, menganalisis rintangan dan jalur yang memungkinkan. Robot itu melaporkan bahwa ia menemukan 14 rute yang memungkinkan untuk pengejaran. Ia menghitung kecepatan dan arah target dan menyimpulkan bahwa mereka berada di rute 2. Kecerdasan buatan memulai navigasi, dan sang pengendara melesat mengejar penculik itu. Robot itu memperingatkan ada tangga di depan, dan sang pengendara menuruni anak tangga dengan cepat. Sementara itu, iblis bertopeng bersembunyi di balik beberapa tong, mencoba untuk mengecohnya. Sang pengendara melanjutkan pengejaran, berlari melintasi jembatan yang gelap dengan tekad yang besar. Robot itu memandunya, menyuruhnya mengambil jembatan kiri, dan penculik itu mengambil jalan memutar. Di dekatnya, seorang seniman jalanan menunjukkan mahakaryanya, sebuah potret diri dari pasir. Tapi sang pengendara berlari melewatinya dan menghancurkan patung itu, bahkan tidak menyadari apa yang telah dilakukannya. Seniman itu mulai menangis, melihat karya seninya selama setengah tahun hancur dalam hitungan detik. Robot itu kemudian mendarat di tanah, menandakan bahwa targetnya berganti rute lagi. Robot itu memperingatkan bahwa targetnya beralih ke rute 11, dan si pengendara melompat ke jalur lain. Iblis bertopeng itu berlari, melihat ke belakang untuk memastikan apakah si pengendara masih membuntutinya. Mori, di dalam tas, meronta dan gemetar ketakutan, mencoba melarikan diri dari sana. Robot itu memperingatkan bahwa mereka mendekati tujuan, dan si pengendara mempercepat lajunya. Dia kemudian mencapai tempat yang terlihat seperti portal, dengan cahaya keemasan di belakangnya. Si pengendara melompat ke batu lain, menggunakan jalur ngarai untuk mengambil jalan pintas, tetapi dia menemui jalan buntu, dan bertanya-tanya apakah robot itu serius. Kecerdasan buatan itu kemudian menunjukkan target di peta dan berteriak bahwa sekaranglah saatnya. Si pengendara menjatuhkan diri dari tebing, menggunakan pengait untuk berayun ke sisi lain. Dia mendarat dengan keras di tanah, berguling beberapa kali sebelum berhasil bangkit. Penculik itu berbalik dan terkejut melihat si pengendara berhasil menyusulnya. Makhluk itu berbalik dan mencoba melarikan diri lagi, tetapi si pengendara semakin dekat. Iblis itu kemudian memanggil motornya dari langit, yang jatuh menimpa si penculik. Motor itu mendarat di tanah, dan si pengendara mendekati musuh yang jatuh dan terpojok. Iblis bertopeng itu bertanya siapa dia, dan mengapa dia mengejarnya seperti itu, tetapi si pengendara mengabaikannya dan meneriakkan nama Mori, bertanya apakah anak itu bisa mendengarnya.
Iblis bertopeng itu menggumamkan sesuatu, dan suara teredam datang dari dalam sakunya. Robot itu memindai suara itu, mencoba mengidentifikasi suara siapa yang didengarnya. Dengan kepastian 98%, ia mengonfirmasi bahwa itu adalah Mori, dan si pengendara berteriak marah. Dia menuntut agar makhluk itu mengembalikan manusianya, tetapi makhluk itu berpura-pura tidak mengerti. Si penculik berkata dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakannya, dengan suara yang tenang dan dingin. Dia melanjutkan, mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang telah dia besarkan sejak dulu dan memprovokasi si pengendara. Robot itu memperingatkan bahwa tingkat ketakutan Mori meningkat, membuat si pengendara semakin marah. Dia menodongkan pistol dan memerintahkan makhluk itu untuk berhenti bicara omong kosong dan membawa anak itu keluar dari sana. Tapi iblis bertopeng itu menolak, dengan jawaban tidak yang singkat dan langsung. Dia bilang anak itu sangat lucu, dan karena itu, dia akan membesarkannya. Makhluk itu mengulangi bahwa dia akan membesarkan anak itu karena dia terlalu lucu untuk dilepaskan. Si penculik mengenali si pengendara dan memprovokasinya, menyebutnya gila. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa si pengendara adalah penjahat terkenal dengan anak haram. Si pengendara lalu bertanya bagaimana seseorang yang berbahaya sepertinya bisa membesarkan manusia, tapi iblis bertopeng itu menjawab bahwa dia bisa membesarkannya dengan cinta yang jauh lebih besar daripadanya. Iblis bertopeng itu berkata si pengendara juga menginginkan anak itu karena dia menyukainya. Dia menantang si pengendara, mengusulkan agar mereka bertanya langsung pada Mori dengan siapa dia lebih suka tinggal. Si pengendara terdiam sejenak, menatap iblis itu dengan matanya yang kosong, tetapi dia mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa pendapat anak itu tidak penting dalam situasi tersebut. Si pengendara lalu bersiap untuk bertarung dan robot itu berubah menjadi senjata yang kuat. Si penculik memperingatkan bahwa menembak di kota akan membuatnya masuk daftar buronan, tetapi si pengendara tidak peduli, dan tangisan Mori menggema dalam kegelapan, membuatnya putus asa. Cerita menunjukkan bahwa anak itu ketakutan dan tidak melihat jalan keluar dari tempat gelap itu. Tiba-tiba, sebuah suara berbicara kepadanya, dan itu adalah boneka yang diberikan ibunya. Iblis bertopeng itu lalu membuat sebuah usulan, mengatakan dia akan murah hati dan mengalah. Dia mengusulkan untuk menyimpan kepalanya, dan si pengendara bisa menyimpan tubuh anak itu. Layar robot menunjukkan bahwa sisa energi adalah 63%, cukup untuk satu tembakan. Ryder berpikir dia punya kekuatan untuk meledakkan kepala musuh dengan satu tembakan, tapi dia ragu karena tekanan dari kantong otot itu bisa menghancurkan anak itu. Dia jadi jengkel, berharap bisa mengeluarkan Mori dari sana sebelum menembak si penculik. Si penculik menjadi kesal dengan keheningan si Ryder, dan beraninya dia mengabaikannya seperti itu. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh bergerak di dalam jubahnya dan terkejut. Iblis bertopeng itu mengerang kesakitan, tidak mengerti apa yang terjadi di dalam sana. Dia berteriak putus asa, dan Mori keluar dari kantong itu, meninggalkan genangan cairan di belakangnya. Ryder tersenyum, dan Mori berlari ke arahnya, kabur dari tangan si penculik. Makhluk itu berteriak bahwa itu menjijikkan, gemetar karena marah dan jijik dengan situasinya. Dia menjadi murka, berteriak tentang bagaimana anak itu berani melakukan itu di dalam kantongnya. Adegan berfokus pada Mori, yang terus berlari, tidak menyadari kemarahan si penculik. Dalam sekejap mata, Ryder menembakkan tembakan energi yang merobek lengan musuhnya. Iblis bertopeng itu berteriak kesakitan, meratapi kehilangan lengan dan perhiasannya. Ryder mendekat dan menatapnya, menyuruhnya untuk mendengarkan baik-baik apa yang akan dia katakan. Dengan Mori di pelukannya, dia mengancam musuh, mengatakan padanya untuk tidak menyentuh anak itu lagi. Dia melanjutkan ancamannya, mengatakan akan membuatnya merangkak seperti ular jika dia tidak patuh. Ryder menggerutu, menyadari tembakannya terlalu keras dan menarik perhatian. Dia kemudian memanggil robotnya, dan motornya kembali menyatu agar mereka bisa kabur dari sana. Ryder menggendong Mori, memeriksa apakah pakaian anak itu bersih. Setelah masalah selesai, mereka naik motor dan melaju kencang melintasi gurun. Iblis itu bernapas lega, dan Mori menatapnya dengan ekspresi bingung. Tiba-tiba, si pengendara mulai tertawa terbahak-bahak, senang dengan apa yang terjadi. Dia mengejek si penculik, menertawakan bagaimana musuhnya menjadi jijik dan kesal. Robot itu memuji taktiknya, mengatakan itu adalah metode melarikan diri yang sangat cerdik. Si pengendara lalu memeluk Mori dan memberinya selamat, mengatakan dia melakukannya dengan sangat baik. Dia berkata dia sangat bangga pada anak itu, dan mata Mori berbinar gembira. Anak itu naik ke bahu pengendara, merasa agung dan menang. Robot bertanya ke arah mana mereka harus pergi, dan si pengendara mengatakan itu adalah rute tercepat. Dengan Mori di pundaknya, dia mengumumkan bahwa mereka akan pergi ke Buayan Paus. Tetapi anak itu mulai memanjat ke kepalanya, dan si pengendara berteriak menyuruhnya turun. Mereka tiba di tempat yang penuh kabut dan turun dari motor untuk melanjutkan berjalan kaki.
Mori mendaki bukit dan melihat sekeliling, penasaran dengan lingkungan baru itu. Tiba-tiba, mulut anak itu terbuka lebar, takjub dengan apa yang dilihatnya di hadapannya. Adegan itu memperlihatkan lanskap pegunungan dengan keduanya menjelajahi wilayah baru. Mereka melakukan perjalanan melalui hutan, reruntuhan, dan gurun, menjalani banyak petualangan bersama. Pada malam hari, mereka berkemah dan memasak di atas api unggun, berbagi momen damai. Di tempat lain, mereka menemukan hutan yang menyeramkan, dengan cabang-cabang yang terlihat seperti tentakel. Di sebuah gua yang gelap, si pengendara pingsan dan Mori ketakutan oleh cahaya yang kuat. Robot menyimpan data, merekam bahwa makhluk aneh itu takut pada cahaya yang kuat. Mereka kemudian tiba di sebuah gua, dengan tulisan tidak ada perang tertulis di dinding. Si pengendara mengambil perisai seadanya, dan keduanya bersiap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka menelusuri sungai bawah tanah, dengan Mori di atas rakit dan si pengendara berenang di sampingnya. Setibanya di sebuah gua yang gelap, mereka melihat beberapa mata merah mengawasi dari kegelapan. Tiba-tiba, segerombolan makhluk terbang menyerang, dan si pengendara mencoba melindungi dirinya. Mori membongkar robot itu, mengambil sebuah bagian hijau yang bersinar dengan cahaya yang kuat. Dia kemudian menggosokkan bagian itu ke wajah si pengendara seolah-olah itu adalah cat perang. Perjalanan berlanjut, dan motor mereka terbang di atas padang hijau di bawah sinar bulan. Mori menatap bulan dengan tatapan penuh pikiran, mengingat semua yang telah ia lalui. Pemandangan menunjukkan langit berbintang, dengan sekawanan paus terbang raksasa. Salah satu paus terbang di atas motor mereka, menciptakan pemandangan yang magis. Mori mengulurkan tangannya, takjub dengan keindahan makhluk-makhluk terbang itu. Si pengendara tersenyum, senang melihat kegembiraan anak itu atas pemandangan tersebut. Dia mengaktifkan autopilot dan mengangkat Mori ke udara agar dia bisa melihat lebih baik. Anak itu mengulurkan tangannya, mencoba menggapai bintang dan paus di langit. Salah satu paus mendekat dan mulut Mori terbuka lebar melihat kemegahannya. Tangan kecil anak itu hampir menyentuh kulit paus tersebut. Dalam sekejap keajaiban murni, mata Mori bersinar memantulkan langit berbintang dan cahaya aurora borealis. Kawanan paus itu melanjutkan perjalanannya, menghilang di cakrawala berbintang. Mori menutup matanya dan mengingat sebuah suara yang penuh kasih. Kenangan itu menunjukkan seorang wanita berambut gelap memeluk anak itu dengan penuh cinta. Suara sang ibu bergema, dan Mori tidur dengan senyum di wajahnya, merasa dicintai. Dia terbangun kaget di pelukan si pengendara, bingung dengan mimpi yang baru saja dialaminya. Iblis itu menyadari dia bangun dan memeluknya lebih erat, melanjutkan perjalanan. Si pengendara menyalahkan robot atas cara mengemudinya, tetapi anak itu tidur dengan nyenyak. Robot itu membela diri dengan mengatakan, ia sudah berhati-hati dan autopilotnya hebat. Kecerdasan buatan itu menggodanya, dan si pengendara menjadi kesal, teringat bahwa dialah yang membuatnya. Mereka tiba di tempat yang tertutup salju, dan si pengendara turun dari motor untuk menganalisisnya. Dia melihat pemandangan beku itu, dan berkomentar bahwa tempat itu tidak berubah sama sekali. Robot itu menyarankan agar mereka berjalan dalam diam, karena makhluk malam mungkin akan bangun. Si pengendara mencoba menunjukkan sesuatu kepada Mori, tetapi robot itu memotongnya, mengatakan tidak. Kecerdasan buatan itu kemudian berhenti, seolah-olah akan mengatakan sesuatu yang penting. Robot itu bertanya apakah anak itu tidak terlalu lengkap peralatannya karena dia memiliki jubah super pelindung. Si pengendara bercanda mengatakan akan menyenangkan menggulungnya seperti bola, tetapi robot itu menyebutnya penganiayaan. Dia bersikeras dengan leluconnya, tetapi Mori menjadi bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Adegannya berubah, dan robot itu membuat hologram gunung yang tertutup salju. Tiba-tiba, robot memperingatkan bahwa ada sesuatu yang mendekati mereka dengan kecepatan tinggi. Si pengendara terkejut dengan kecepatannya, yang dilaporkan robot sebagai 491 km per jam. Iblis itu menoleh ke belakang, ekornya bergoyang, tegang dengan ancaman yang mendekat. Bayangan si pengendara muncul, dengan ekornya bergoyang mengancam. Dia bilang dia punya firasat buruk dan memutuskan untuk mengubah rencana dan pergi dengan sepeda motor. Iblis itu naik ke sepeda motor dan melesat menembus salju, melarikan diri dari ancaman yang mendekat. Robot itu melaporkan bahwa jaraknya semakin dekat dan 2 menit tersisa hingga tiba. Tinggal 53 detik lagi, Mori menoleh ke belakang dengan ekspresi takut dan cemas. Robot itu memperingatkan bahwa targetnya sudah terlihat dan si pengendara semakin mempercepat lajunya. Dia lalu berbalik dan menyiapkan senjatanya, siap menyerang apapun yang mendekat. Si pengendara menembakkan sinar energi hijau, mencoba mengenai musuh yang mengejarnya, tetapi tembakan itu meledak di udara seolah menabrak penghalang tak kasat mata yang kuat. Iblis itu terkejut, dan sebuah bola energi gelap terbentuk di hadapan mereka. Salju mulai terisap ke dalam bola itu, yang berubah menjadi lubang hitam. Sesosok figur misterius muncul dari salju, mengenakan mantel putih dan topi hitam. Mori ketakutan, setetes keringat membasahi wajahnya yang polos.
Sosok itu menatap si pengendara dengan aura mengintimidasi dan mengancam di tengah badai salju. Si pengendara terkejut karena dia belum pernah mendengar ada pemburu yang bisa menggunakan lubang hitam. Si pengendara menjadi jengkel, tak percaya mereka menyewa orang sekuat itu hanya karena beberapa tembakan kecil. Pemburu misterius itu mengamati dari jauh, sementara si pengendara melarikan diri bersama Mori di atas motornya. Iblis itu memeluk anak itu erat, bertekad melindunginya dari bahaya. Sesosok makhluk berhelm biru berbalik. Sambil menyaksikan adegan itu dalam keheningan yang misterius, si pengendara bertanya pada robot berapa peluang menangnya, dan dijawab hanya 16%. Dia kaget dengan persentase yang rendah itu, tetapi robotnya berkata masih ada margin kesalahan. Iblis itu tahu peluangnya akurat, dan sadar bahwa musuhnya sangat kuat. Dia memutuskan harus menghindari pertarungan langsung, agar tidak mempertaruhkan nyawa anak itu. Karena itu, dia harus mengambil tindakan drastis, dan mempertaruhkan segalanya sekaligus. Dengan senjata di tangan, dia berteriak inilah saatnya, siap mempertaruhkan segalanya. Sang pengendara menembakkan pengait ke gunung dan menggunakan momentumnya untuk melompati jurang. Sepeda motor itu melayang di udara dalam manuver berbahaya untuk mencoba melepaskan diri dari sang pemburu. Musuh hanya menonton dari kejauhan, berdiri di salju seolah menunggu sesuatu. Pengendara itu lalu berteriak pada robot, menyuruhnya untuk melepaskan pembatas kekuatan. Panel sepeda motor menampilkan peringatan, dan robot melaporkan bahwa ia sedang mengakses mode akselerasi. Sebuah peringatan muncul di panel, menunjukkan bahwa sepeda motor memasuki mode kecepatan super. Robot memperingatkan untuk berhati-hati dengan retakan, dan senjata pengendara bersinar dengan energi. Seberkas cahaya biru turun dari langit, menciptakan cincin energi, dan membuka sebuah kawah. Ledakan itu menciptakan beberapa lubang di gunung, melepaskan energi biru yang kuat. Sang pengendara merayakannya, mengatakan musuh bereaksi dan bahwa mereka bisa melakukan sesuatu. Mori ketakutan, dan longsoran batu serta salju mulai berjatuhan ke arah mereka. Longsoran raksasa itu hampir mengenai mereka, dan mereka terus melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Iblis itu mempercepat laju sepeda motornya, dengan anak laki-laki itu di lengannya, mencoba melarikan diri dari kejaran. Sepeda motor melesat menembus salju, dengan robot di depan, memandu jalan dengan kecepatan tinggi. Sang pengendara berteriak agar Mori berpegangan erat, sementara anak itu berteriak ketakutan dan penuh adrenalin. Tiba-tiba, sang pengendara menoleh dengan ekspresi kaget dan khawatir di wajahnya. Robot memperingatkan bahwa ia melihat jembatan es tepat di depan tujuan mereka. Sang pengendara menembakkan sinar energi ke arah pemburu, mencoba memperlambatnya. Tembakan itu membuka jalur energi, tetapi musuh terus mendekat. Pemburu itu lalu menciptakan bola energi biru, bersiap untuk serangan balik. Bola energi itu bergerak menuju jembatan es, menciptakan sebuah jalan. Sang pengendara menyadari bahwa untuk suatu alasan, si pemburu tidak berniat menyerang. Dia mengerti bahwa jika mereka bisa mencapai jembatan itu, mereka mungkin punya kesempatan untuk kabur. Iblis itu menatap ke depan, matanya bersinar dengan harapan dan tekad, tetapi tiba-tiba si pemburu muncul di depan motor, menghalangi jalan mereka. Sang pengendara terkejut dan musuh menyerangnya dengan kecepatan yang mengesankan. Pemburu itu mencengkeram leher sang pengendara, mencekiknya dengan kekuatan yang luar biasa. Sang pengendara mencoba melepaskan diri, tetapi cengkeraman musuh terlalu kuat dan dia tidak bisa. Pemburu itu mengangkatnya ke udara, membuat kakinya tergantung tanpa menyentuh tanah. Pemburu itu terus menekan sang pengendara. Sosok itu kemudian mendekati Mori yang meringkuk ketakutan di tanah. Pemburu itu mengulurkan tangannya, siap untuk menangkap anak laki-laki tak berdaya di tanah itu. Mori menatapnya dengan mata penuh air mata, takut akan apa yang mungkin terjadi. Tiba-tiba, si pemburu menyadari sesuatu dan berbalik dengan ekspresi terkejut. Sang pengendara melompat dari tebing dan menyerang musuh dengan tendangan terbang yang kuat. Pemburu itu berhasil membela diri, tetapi dampak tendangan itu melemparkannya jauh. Sang pengendara jatuh ke tanah, terluka, tetapi bertekad untuk melindungi anak itu dengan cara apapun. Dia menatap musuh dan bertanya apakah dia tidak tahu tempat itu dengan tatapan menantang. Adegan menunjukkan jembatan es yang hancur dengan keduanya saling menatap dari sisi yang berlawanan. Pemburu itu maju, siap untuk melanjutkan pertarungan melawan iblis yang terluka. Tiba-tiba, paus terbang raksasa muncul dari salju. Si pemburu melempar sang pengendara ke arah paus, menggunakan iblis itu sebagai umpan. Robot itu memperingatkan bahwa ia sedang mengambil sepeda motornya, sementara si pemburu menyaksikan kejadian itu. Makhluk itu menggelengkan kepalanya seolah kecewa. Mori bangun dan memanggil sang pengendara, dengan robot melayang di sisinya, cemas. Sang pengendara membuka matanya, pusing, dan bertanya-tanya apakah dia pingsan saat keributan tadi. Robot itu menjelaskan bahwa itu karena kekurangan udara, dan sang pengendara menanyakan keadaan Mori. Kecerdasan buatan itu memuji strateginya, mengatakan bahwa membangunkan paus itu adalah ide yang bagus.
Sang pengendara berdiri dan bertanya di mana mereka sekarang, melihat sekeliling dengan bingung. Dia melihat pemandangan dengan ekspresi serius, mencoba mengenali tempat itu. Pemandangan itu memperlihatkan sebuah kota terapung, dengan bola hitam raksasa di tengahnya. Robot itu melaporkan bahwa mereka telah tiba di kota, tujuan akhir perjalanan mereka. Mori menunjuk ke kota itu, takjub dengan pemandangan tempat terapung itu. Sang pengendara bertanya, apakah mereka harus pergi ke pintu masuk, tetapi robot menasihatinya untuk menyamar. Dia kemudian mencabut sehelai rambut dari makhluk mati untuk digunakan sebagai penyamaran. Iblis itu merapikan rambut palsunya, bersiap memasuki kota tanpa dikenali. Dia memanggil Mori dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, siap untuk memulai fase baru misi. Tapi Mori menjadi bingung, tidak mengerti mengapa sang pengendara memakai rambut aneh itu. Sang pengendara menjadi bingung, tidak mengerti mengapa bocah itu bertingkah seperti itu. Mori mulai berlari berputar-putar, dan sang pengendara bertanya, apa yang merasukinya tiba-tiba. Dia mengangkat anak itu dan berteriak bahwa ini dirinya, si pengendara, tapi Mori tetap ketakutan. Robot itu menjelaskan bahwa Mori tidak mengenalinya karena rambutnya, membuat si pengendara kesal. Kecerdasan buatan itu kemudian menyarankan solusi untuk masalah tak terduga itu. Robot itu menempatkan dirinya di atas kepala anak itu, dan keduanya bersembunyi di bawah jubah. Si pengendara lalu meletakkan Mori di pundaknya, dan mereka bertiga menjadi sosok yang aneh. Mereka berjalan melewati lorong raksasa, dan robot itu mengeluh bahwa keduanya berisik. Setibanya di ujung, mereka menemukan meja resepsionis, dan sebuah suara menyapa. Sesosok makhluk tanpa tubuh menyambut mereka, dan bertanya apa yang bisa dibantu. Robot itu melaporkan bahwa mereka di sana untuk mencari Patch, pemilik simbol itu. Si pengendara merogoh saku anak itu untuk mengambil surat, dan dia mengerang kesakitan. Robot itu lalu menyerahkan amplop dengan segelnya, membuktikan bahwa mereka punya izin. Resepsionis itu membuat hologram, dan bertanya simbol mana yang mereka cari. Si pengendara terkejut karena dia tidak tahu bahwa lencana itu bisa digunakan oleh beberapa anggota. Robot itu bertanya-tanya kemana mereka harus pergi, tidak tahu harus memilih yang mana. Dia melihat hologram itu, mencoba mengidentifikasi lokasi mana yang benar. Mori lalu mengobrak-abrik tasnya, seolah mencari sesuatu yang penting di dalamnya. Dia mengeluarkan bunga kristal biru dan menawarkannya kepada resepsionis dengan sedikit malu-malu. Bunga itu bersinar dengan cahaya biru, seolah memiliki kekuatan sihir khusus. Resepsionis itu berbalik, seolah dia mengenali benda yang ditunjukkan anak itu. Dia lalu berkata bahwa hanya ada satu orang yang bisa mereka datangi dengan barang itu. Sebuah portal terbuka di tengah ruangan, memperlihatkan jalan ke tempat yang tidak diketahui. Robot itu bertanya-tanya apa itu, dan sang pengendara mengatakan itu terlihat seperti portal. Keduanya saling memandang, dan sang pengendara menyentuh portal itu dengan tangannya, merasakan energinya. Resepsionis menyuruh mereka untuk tidak khawatir, karena bagaimanapun juga mereka akan sampai di sana. Sang pengendara kemudian memasuki portal, melintasi penghalang gelap dengan hati-hati. Mereka berjalan melewati lorong yang gelap sampai mereka menemukan cahaya di ujung terowongan. Pemandangan itu memperlihatkan padang rumput hijau dengan langit biru dan awan putih. Robot itu berkata, "Wow," dan sang pengendara takjub dengan keindahan tempat itu. Mereka tiba di sebuah rumah besar di tengah padang rumput dan sang pengendara mengomentari selera yang unik. Mori memandangi rumah itu dengan mata berbinar penuh harap dan rasa ingin tahu. Robot itu mengatakan bahwa Mori sedang dalam suasana hati yang baik dan anak itu mulai berlari melintasi rumput. Mereka sampai di gerbang rumah besar itu dan sang pengendara melepaskan rambut palsunya, bersiap untuk masuk. Dia memperingatkan robot dan Mori untuk tetap di dekatnya, karena di dalam mungkin berbahaya. Sang pengendara mencoba mencari bel pintu, tetapi tidak tahu di mana harus menekan untuk membuka gerbang. Mori mendekati gerbang dan melihat sebuah jendela terbuka di lantai 2 rumah itu. Seorang wanita berambut gelap muncul di jendela. Anak itu membelalakan matanya seolah-olah dia mengenali orang yang selama ini dicarinya. Dia tersenyum dengan secercah harapan di matanya dan berlari ke arah rumah. Mori menyelinap melewati jeruji gerbang dan berlari ke taman meninggalkan sang pengendara. Iblis itu berteriak menyuruhnya kembali, dan anak itu masuk ke dalam rumah melalui jendela yang terbuka. Sang pengendara panik dan mulai mengguncang gerbang, berteriak agar mereka membuka pintu. Mori mendarat di lantai kayu, dan mendapati dirinya berada di lorong panjang yang diterangi sinar matahari. Dia berjalan menyusuri lorong, dan pintu di ujung terbuka, memperlihatkan apa yang ada di dalamnya. Mori melihat ke depan, matanya berbinar penuh harap saat dia memasuki ruangan. Tiba-tiba, sesosok makhluk muncul dan melihatnya. Makhluk itu bertanya siapa dia, makhluk aneh itu juga tampak bingung dengan kunjungan tersebut. Anak laki-laki itu berkeringat, sementara makhluk itu bertanya bagaimana dia bisa masuk ke sana. Mereka saling terkejut dan Mori bersembunyi karena makhluk itu berkata tidak mengharapkan tamu. Anak laki-laki itu kemudian teringat aroma bunga biru yang membuatnya merasakan sesuatu yang istimewa.
Dia tiba-tiba berbalik seolah-olah dia punya ide untuk menyelesaikan situasi. Makhluk-makhluk itu mencoba menghentikannya, memintanya untuk menunggu, tetapi Mori tidak mendengarkan. Dia berlari menyusuri lorong dan membuka pintu ganda di ujungnya, bertekad untuk melanjutkan. Dengan hati-hati, dia mengintip melalui celah pintu, penasaran untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Matanya bersinar dengan pantulan ungu, kagum dengan pemandangan yang ditemukannya. Ruangan itu gelap, tetapi beberapa mata emas bersinar dalam kegelapan, mengawasi anak itu. Mori berdiri diam di tengah ruangan, menatap lurus ke depan, tidak tahu harus berbuat apa. Dia kemudian teringat pelukan temannya yang menangis bahagia saat menemukan ibunya. Makhluk dengan sayap malaikat itu berbalik dan Mori tetap di sana, membeku menunggu reaksi. Mori teringat ibunya, dan bayangan ibunya yang memeluknya dengan penuh kasih sayang muncul di benaknya. Makhluk bersayap itu mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh kepala anak itu dengan lembut. Tapi bukannya tersenyum, Mori malah menangis, wajahnya memerah dan bengkak. Ryder datang berlari dan meneriakkan namanya, khawatir dengan apa yang terjadi di sana. Mori terus menangis, mulutnya terbuka dengan isakan yang memilukan. Makhluk bersayap dan Ryder berdiri terpaku, terkejut dengan reaksi bocah itu. Tangisan bocah itu menggema di seluruh mansion, menyisakan suasana sedih di udara. Beberapa saat kemudian, Mori meringkuk di bawah meja, masih ketakutan dan menangis. Ryder merangkak ke bawah meja dan mencoba menghiburnya, mengajaknya makan camilan. Dia lalu menyarankan mereka untuk menggambar, dan merebahkan dirinya di lantai kamar, kelelahan. Moria bertanya pada Ryder bagaimana keadaan bocah itu, dan dia bilang dia butuh waktu. Moria berkomentar bahwa Ryder terlihat khawatir, dan dia bilang ini pertama kalinya dia melihatnya menangis. Ryder mengaku bahwa ibunya tidak sebaik yang dia bayangkan, dan sang malaikat menjadi bingung. Makhluk itu lalu memperkenalkan dirinya sebagai Miria, sponsor Mori, membuat Ryder terkejut, dan ceritanya mengungkapkan bahwa dia adalah pemimpin PAE, organisasi di balik simbol itu. Adegan beralih ke malam hari, dan cahaya bulan menerangi ruangan tempat mereka berada. Mori terbangun di tengah malam, dengan ekspresi mengantuk dan pipi yang memerah. Dia duduk di tempat tidur, dan melihat robot sedang mengisi daya sementara Ryder tidur nyenyak. Bocah itu mendekati tempat tidur si iblis dan mengawasinya tidur dengan penasaran. Tiba-tiba, Mori melompat ke atas Ryder, yang terbangun karena kaget dan berteriak kesakitan. Iblis itu menggerutu dan meminta bocah itu untuk tenang, tapi Mori tidak mau diam. Bocah itu kemudian meninggalkan kamar dan mengintip ke lorong, seolah mencari sesuatu. Dia menuruni tangga dengan hati-hati, menjelajahi mansion yang gelap di tengah malam. Mori sampai di dapur dan mulai merangkak di lantai, mencari makanan. Anak itu mendongak, pipinya memerah, mencium bau sesuatu yang lezat. Dia memanjat kursi dan melihat keranjang penuh buah-buahan hijau yang bersinar. Ryder muncul dan menyemangatinya untuk mencoba satu, mengatakan itu sangat langka dan lezat. Mori mencoba mengambil buah, tapi keranjangnya terlalu tinggi dan dia tidak bisa menggapainya. Dia kemudian menggunakan kursi untuk naik ke atas meja, dan akhirnya berhasil meraih buah itu. Anak itu senang karena berhasil meraih buahnya. Dia melihat ke arah pintu, dan melihat makhluk aneh dengan mata bercahaya. Miria mengambil senter dan berjalan melewati perpustakaan yang gelap, mencari sesuatu. Dia memiliki rambut putih panjang dan kulit gelap. Dengan tatapan serius dan misterius, makhluk itu mulai merasakan kehadiran seseorang dan pergi untuk memeriksa. Kehadiran itu adalah Mori yang sedang berkeliaran. Anak itu teralihkan oleh buah di atas meja dan menjadi bingung dengan situasinya. Dia berbalik dan menabrak Miria. Tiba-tiba, beberapa laser merah membelah ruangan, hampir mengenai anak itu dan makhluk tersebut. Miria menjadi ketakutan, matanya terbelalak karena kaget dan takut. Dia berlari dan bersembunyi di balik pintu sementara laser terus menyerang. Salah satu buah jatuh ke lantai, menggelinding di ruangan yang gelap dan sunyi. Mori merangkak di lantai, rambutnya berdiri, ketakutan oleh buah itu. Miria melihat ke samping dan melihat beberapa buah berserakan di lantai. Dia mengambil buah itu dan bersembunyi di balik dinding, penasaran dengan anak laki-laki itu. Mori berada di belakang beberapa peti, dan akhirnya tertidur di atas meja karena kelelahan. Wanita itu mengawasinya dari jauh dengan ekspresi kasihan dan sedikit kesedihan. Dia mendekat dan meninggalkan buah di dekatnya, seperti persembahan tanpa suara. Buah itu menggelinding di lantai dan membangunkan Mori, yang melompat karena terkejut. Dia melihat buah di lantai dan mengikuti jejaknya dengan mata terbelalak. Buah itu terus menggelinding, seolah-olah membimbingnya ke suatu tempat. Mori mengulurkan tangan, mencoba mengambil buah yang memancingnya keluar dari persembunyian. Wanita itu memperhatikan dari kegelapan, terkejut dengan reaksi anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu kemudian mengambil buah itu dan menggigitnya dengan penuh semangat. Dia kemudian lari keluar dengan kikuk, mencoba membawa beberapa buah lagi. Sementara itu, Miria mengawasi semuanya dan melemparkan buah lain ke anak laki-laki itu.
Anak laki-laki kecil itu tidak menyadari apa-apa dan terus mengunyah buahnya dengan sangat puas. Miria memusatkan pandangannya padanya, matanya bersinar dalam kegelapan. Lalu Miria bersembunyi di balik pintu, mengintip anak laki-laki itu tanpa mengeluarkan suara. Adegan menjauh menunjukkan ruangan kosong dengan langit berbintang melalui jendela. Kemudian kita melihat dapur dengan sisa-sisa buah di lantai, menandai jejak seseorang. Berbaring di lantai, salah satu dari mereka berbisik kepada yang lain untuk tetap diam agar tidak membangunkannya. Tetapi yang lain sangat penasaran. Tiba-tiba muncul sambil berteriak bahwa dia juga ingin melihat. Salah satu dari mereka bertanya-tanya mengapa dapur begitu berantakan. Kemudian Mori kecil berlari dan memeluk kaki seseorang yang baru saja tiba. Dia lalu mendongak dengan wajah imut, tampak sangat terkejut dengan pengunjung itu. Itu adalah Ryder, dan robotnya memperingatkan bahwa Mori kecil harus mencuci wajahnya yang kotor. Anak kecil itu tetap berpegangan pada kakinya tanpa niat untuk melepaskan temannya. Ryder menggendongnya, berpura-pura marah, tetapi drone itu berkomentar bahwa tubuhnya jujur. Kemudian robot kecil itu mulai memberikan pesan penting kepada Mori tentang apa yang terjadi kemarin. Adegan beralih ke sebuah ruangan, dan seseorang menyajikan teh sambil menjelaskan bahwa teman mereka sudah pergi. Sambil duduk di sana, Ryder berterima kasih atas bantuannya karena dia tidak tahu cara mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sebagai tanggapan, makhluk berkerudung itu hanya meletakkan sebuah kotak hitam misterius di atas meja. Ryder menatap kotak itu sejenak, dan yang lain menyuruhnya untuk segera membuka hadiah itu. Dia kemudian membuka kotak itu dan cahaya yang kuat bersinar dari dalam, benar-benar mengejutkannya. Di dalam kotak itu, ada sebuah fragmen bintang yang bersinar dengan keindahan luar biasa. Dia terkejut dan bertanya-tanya apa itu, menyadari bahwa itu adalah barang yang sangat langka. Dalam kepanikan, dia menghitung nilainya, berpikir potongan itu pasti bernilai setidaknya 60.000. Dia menangis haru, membayangkan dirinya dengan tangan terangkat dan berteriak bahwa dia kaya. Pria itu berterima kasih padanya atas pekerjaannya dan Ryder tertawa, teringat Mori kecil. Tapi tak lama kemudian senyumnya memudar dan dia menjadi termenung memikirkan saat-saat yang dia lalui. Dia ingat saat melindungi anak kecil itu dari monster terbang di gua yang gelap dan juga saat mereka memasak dan bagaimana anak itu merawatnya ketika dia terluka. Dengan kenangan ini, Ryder menghela napas, menyadari ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Adegan beralih ke Mori kecil yang tidur nyenyak, dengan senyum di wajahnya. Sementara itu, robot kecil itu mencoba menarik perhatian Ryder, yang tampak melamun. Tiba-tiba, ia bilang masih tidak mau pergi, membuat wanita itu bingung. Ia mencoba menjelaskan, bilang kalau Mori sangat menyukainya, dan ia tak bisa meninggalkannya. Ia mencoba menutupinya, bilang ia berpikir untuk tetap di sisi Mori sampai anak itu terbiasa. Wanita itu kemudian bertanya, apakah ia benar-benar akan melakukan itu untuk mereka, tampak sangat terkejut. Ryder jadi bersemangat dan berteriak tentu saja, karena mereka sudah melewati banyak hal bersama. Tapi tiba-tiba ia jadi bingung, tidak mengerti apa yang terjadi di ruangan itu. Lalu sesosok makhluk bayangan muncul di belakangnya, membuat pria malang itu berteriak ketakutan. Wanita itu kemudian memperkenalkan sosok itu dan berkata bahwa ia adalah asistennya, Gale. Ia meminta maaf atas ketidaksopanan itu, menjelaskan bahwa Gale mengira Ryder adalah seorang penculik. Robot kecil itu menjadi curiga, meragukan apakah itu benar-benar yang terjadi. Ryder menutupi telinga Mori, tapi drone itu bertanya kenapa, karena Mori toh tidak mengerti. Lalu ia berbaring bersama anak itu dan menyuruhnya untuk melihat-lihat sementara mereka berbicara. Robot kecil itu setuju dengan ide tersebut, mengajak Mori untuk pergi menjelajahi tempat itu bersamanya. Anak kecil itu berbalik dan meninggalkan ruangan, membiarkan orang-orang dewasa berbicara. Adegan beralih ke sebuah aula besar, dan wanita itu menyambut Ryder. Ia mempersilakannya duduk dimanapun ia mau, dan Ryder berkata mereka bisa langsung memulai rapatnya. Wanita itu langsung ke intinya, mengungkapkan bahwa mereka masih belum bisa menghubungi Shalom. Ryder bingung dan bertanya siapa si Shalom ini. Ia menjadi kesal dengan para makhluk itu, berteriak bahwa ia saja tahu sang hakim, bagaimana mungkin mereka tidak. Sebuah narasi menjelaskan bahwa sang hakim adalah penguasa tanah itu dan memiliki 7 kekuatan besar. Wanita itu kemudian mengungkapkan bahwa Shalom sebenarnya adalah salah satu dari 7 makhluk kuat itu. Dia juga mengatakan bahwa kekuatan lubang hitam Gale adalah hadiah pemberian darinya. Sebuah peta energi muncul di lantai, menunjukkan wilayah luas milik Shalom. Sebuah jari menunjuk ke peta, menandakan bahwa tempat tinggal Mori berada tepat di tengah hutan. Karena berada di wilayahnya, mereka memerlukan izin untuk masuk tetapi tidak bisa mendapatkannya. Dia menjelaskan mereka juga tidak menerima kabar apapun tentang Mori, dan itulah mengapa mereka butuh waktu lama untuk bertindak. Tetapi salah satu makhluk itu mengatakan Shalom hanyalah orang yang sangat sibuk, dan itu bukan masalah serius. Wanita itu memperingatkan bahwa dia akan terus mencoba mengirim pesan, dengan mempertahankan sikap yang serius.
Dia kemudian meminta Ryder untuk tinggal bersama Mori sampai mereka berhasil menghubunginya, dan dia langsung setuju. Tapi salah satu makhluk mendekat dan bertanya apakah pertemuan yang sebenarnya akan dimulai sekarang. Ryder merinding, tidak mengerti pembicaraan tentang pertemuan yang sebenarnya ini. Lalu, salah satu makhluk datang membawa nampan kecil dengan peralatan makan mainan. Dia mengambil garpu mungil itu, menjadi sangat bingung dengan situasi aneh tersebut. Lalu dia bertanya apa itu, dan makhluk itu menjelaskan bahwa itu adalah peralatan makan yang dibuat untuk Mori. Ryder menjadi kesal, berteriak bahwa itu terlalu kecil, tetapi yang lain berkata Mori memang kecil. Makhluk itu membela diri, mengatakan ia membuat beberapa barang lain dan memanggil semua orang untuk menunjukkannya. Mereka menunjukkan tempat tidur raksasa, mengatakan itu sempurna untuk Mori yang suka bersembunyi di bawahnya. Dua dari mereka mendekat dengan gembira, menanyakan pendapatnya tentang kreasi itu. Ryder tertawa kecil, berpikir dalam hati bahwa orang-orang ini sangat antusias. Adegan beralih ke Mori, yang sendirian memegang benda aneh di tangan kecilnya. Dia menjelajahi tempat itu, yang merupakan aula besar penuh jendela dan tulisan di langit-langit. Dengan robot kecilnya, dia membuka pintu dan pergi ke balkon, siap untuk menjelajah lebih jauh. Mori dan robot kecilnya terus menjelajahi rumah, melewati dapur yang penuh dengan makanan. Robot itu kemudian mengajarinya nama-nama benda seperti lampu dan vas bunga. Lalu Mori kecil terus menunjuk ke segala sesuatu, penasaran untuk mempelajari setiap detail tempat itu. Robot kecil itu menjadi bingung dengan pemandangan itu, tetapi segera mulai memindai seluruh lingkungan di sekitar mereka. Dia memperingatkan bahwa ada sisa-sisa bahan, dan Mori naik ke kursi untuk melihat lebih baik. Anak laki-laki kecil itu naik ke atas meja dan menemukan sketsa-sketsa aneh, tidak mengerti apa itu. Kemudian robot itu menjelaskan bahwa itu sepertinya dibuat dengan tangan, membuat Mori semakin penasaran. Dia kemudian mengklarifikasi bahwa dia sedang membicarakan selimut Mori, membuat anak itu sangat terkejut. Anak itu melihat jubahnya sendiri, mulai mengerti arti gambar-gambar itu adalah desain selimutnya, dan dia melihat bayangan seseorang yang membuatnya untuknya. Kita melihat sorotan dekat mata Mori, yang bersinar karena penemuan baru tentang selimut itu. Pada saat itu, salah satu makhluk menemukannya, dan bertanya apakah dia benar-benar anak laki-laki terkenal bernama Mori. Dia bilang dia sangat senang Mori aman, karena butuh perjuangan untuk menghentikan Miria pergi. Makhluk itu bertanya apa yang sedang mereka lakukan, dan drone itu menjawab bahwa mereka sedang menjelajahi mansion. Robot itu merasa rumah di sana aneh, tetapi dia menjelaskan bahwa Nona Miria membangun semuanya sendiri. Dia melanjutkan, mengatakan bahwa Miria hanya ingin cara untuk mencoba memahaminya lebih baik. Adegan beralih ke Mori, yang sekarang mengintip wanita misterius itu dari balik pintu. Dia tetap di sana menonton dalam diam dengan mata besarnya, penuh rasa ingin tahu tentang wanita itu, tetapi tiba-tiba wanita itu berbalik ke arahnya, dan anak kecil itu lari ketakutan. Dia melewatinya secepat kilat, sementara wanita itu hanya memperhatikannya berdiri di dekat jendela. Wanita itu menjadi sedikit malu dengan situasi tersebut, sementara Ryder mengamati semuanya dari kejauhan. Dia menjadi termenung, mencoba mencari cara untuk memperbaiki suasana canggung di antara mereka berdua. Adegan beralih ke mansion, menunjukkan bahwa perjalanan mereka masih panjang. Lalu, Ryder punya ide bahwa untuk saat ini, akan lebih baik jika mereka menjadi teman. Wanita itu setuju, tapi drone itu bertanya apakah Ryder punya ide bagus untuk itu. Tiba-tiba, sebuah bola lampu menyala, dan salah satu makhluk muncul dengan rencana yang cemerlang. Dan dimulailah operasi pertemanan dengan Mori, dengan langkah pertama adalah menggunakan makanan ringan. Wanita itu mencoba mendekat, memanggil Mori dan menawarinya beberapa kue kering. Tapi makhluk-makhluk lain datang lebih dulu dan sudah membanjiri anak itu dengan kue dan kasih sayang. Ryder memakan kue dan berkata ini mudah, lalu mengumumkan langkah selanjutnya dari rencana itu. Langkah kedua dari rencana itu adalah menunjukkan ketertarikan pada barang-barang favorit anak itu. Karena itu, wanita itu menghiasi dirinya dengan barang-barang Mori, berpikir idenya sempurna. Ryder menyuruhnya berjalan di dekatnya, sementara drone itu memperhatikan salah satu gambar anak itu. Dia berjalan di samping Mori yang sedang makan kue, dan Mori memperhatikan barang-barang di pakaiannya. Anak itu menjadi ketakutan, dan dia meminta maaf, serta mengatakan akan mengembalikan apa yang dia ambil. Ide ketiga adalah menggunakan penampilan yang familiar, dan Ryder bertaruh pada motornya untuk membuat Mori terkesan. Dia meminta robotnya untuk membawa motornya, dan mesin kecil itu langsung memunculkan kendaraannya. Ryder kemudian mengajari wanita itu untuk mengendarainya, menyuruhnya berpegangan erat dan menekan sebuah tombol, tapi motor itu melesat dengan kecepatan penuh, membawa Miria, dan membuat para makhluk putus asa. Rencananya gagal lagi, dan Mori sekarang mengemudikan robot itu saat mereka beralih ke rencana berikutnya. Tantangan keempat dimulai. Mereka perlu menciptakan kembali bagaimana mereka menjadi teman, tapi mereka tampak bingung. Lalu, duo itu mengatur adegan ulang. Satu akan menjadi penjahat, dan yang lain menyelamatkan bocah itu.
Mori kecil sedang duduk sendirian saat tiba-tiba sesosok figur menyeramkan muncul di depannya. Melihat adegan itu berlangsung, si iblis memperingatkan bahwa waktunya untuk beraksi telah tiba. Pada saat itu, pahlawan dadakan itu menyerbu masuk ke dalam ruangan sambil meneriakkan nama Mori untuk menakuti si penjahat. Tapi rencananya gagal, karena bocah itu sudah mengalahkan musuhnya sendirian, membuat semua orang terkejut. Si penjahat bangun dengan kesal, sambil mengeluh bahwa kesepakatannya hanya untuk mengintimidasi. Setelah beberapa kali gagal, adegan beralih ke malam yang gelap dan hujan. Sekarang bocah kecil itu sudah di tempat tidurnya, tidur nyenyak dan damai. Dia sepertinya tidur sangat lelap, beristirahat dengan tenang. Setelah hari yang sibuk, tiba-tiba, dia mulai bermimpi buruk tentang para tentara dan penglihatan yang mengganggu. Bocah itu terbangun dengan kaget, berkeringat dingin dan dengan mata terbelalak karena panik. Dia melihat sekeliling ruangan yang gelap, masih gemetar ketakutan. Sebuah petir yang kuat menerangi ruangan diikuti oleh suara keras sesuatu yang pecah di luar. Sangat ketakutan, bocah itu turun dari tempat tidur dan pergi menyelidiki sumber suara itu. Sementara itu, di ruangan lain, Ryder sangat fokus, mengerjakan panel holografik. Bocah kecil itu berjalan sendirian melewati lorong gelap, melewati jam tua dan jendela. Dia meringkuk ketakutan, gemetar sambil memeluk tubuhnya sendiri agar merasa aman. Kemudian, dia melihat cahaya datang dari pintu yang setengah terbuka dan memutuskan untuk mengintip dengan hati-hati. Di dalam, dia menemukan Miria sedang bersantai di kursi goyang di depan perapian. Wanita itu tampak sangat tenang, dengan senyum damai di wajahnya, menikmati kehangatan api. Anak laki-laki kecil itu bersembunyi di balik rak buku sambil mengamati buku-buku yang berserakan di lantai. Dia menemukan sebuah buku tentang mengamati anak-anak dan tidak mengerti apapun yang dia baca. Dengan sangat hati-hati, bocah itu memutuskan untuk mendekat dari belakang kursi, berjalan sangat perlahan, tetapi tiba-tiba bocah itu menjadi lumpuh total karena ketakutan, dan kemudian dia akhirnya berhasil menempatkan dirinya di pangkuan Miria. Di pangkuannya, bocah itu masih sedikit takut. Miria memeluknya, dan sedikit demi sedikit rasa takutnya mulai memudar. Sekarang lebih tenang, Mori menatap ke atas dengan matanya yang besar, penuh rasa ingin tahu. Anak laki-laki itu kemudian bersandar di pangkuannya, merasakan aroma yang akrab dan nyaman. Miria terus tidur. Saat bocah itu berada di pangkuannya, dia bersandar di lengannya, merasa benar-benar aman dan terlindungi di sana. Pada saat itu, si kecil mengangkat kepalanya dan menatap sosok itu dengan matanya yang cerah dan penuh rasa ingin tahu. Matanya yang besar memantulkan cahaya api, sementara sebuah gagasan mulai terbentuk. Pada saat itu, dia mengerti segalanya dan berpikir bahwa sosok itu seperti seorang ibu baginya. Waktu berlalu dengan tenang, dengan suara perapian yang menghangatkan lingkungan yang nyaman. Tiba-tiba, wanita itu terbangun dengan kaget, menyadari bahwa dia akhirnya tertidur. Dia berpikir hari sudah larut dan dia harus segera kembali ke kamarnya. Tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia terkejut melihat anak kecil itu tertidur di pangkuannya. Dia panik, bertanya-tanya mengapa Mori ada di sana dan sejak kapan. Karena putus asa, dia memikirkan apa yang harus dilakukan dan mempertimbangkan untuk memanggil Ryder dan Ayah untuk meminta bantuan. Tetapi anak itu bergerak, jadi dia memutuskan untuk tetap diam agar tidak membangunkannya. Melihat anak itu mendengkur pelan, ekspresinya menjadi tenang dan dia memperhatikannya tidur. Dengan itu, wanita itu memeluknya dengan lembut, memutuskan untuk merawatnya untuk saat ini. Dia tetap duduk di kursi goyang, mengawasi tidur anak kecil itu di dekat api. Adegan beralih ke hari berikutnya, dengan Ryder bangun dan menguap lebar. Sebuah robot kecil yang melayang memberinya selamat atas pekerjaannya, tetapi memperingatkan bahwa itu memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Pada saat itu, peringatan kelebihan beban muncul, dan Ryder ingat bahwa dia telah membebani sistem beberapa waktu lalu. Dia kemudian memutuskan untuk tidak berlebihan untuk saat ini, dan robot itu menyetujui perintahnya. Tiba-tiba, beberapa orang muncul dan dengan riang menyapa Ryder dengan ucapan selamat pagi. Dia menjadi sedikit malu dengan sambutan hangat itu, tidak tahu persis bagaimana harus bereaksi. Salah satu pelayan bertanya apakah dia tidur nyenyak merasa aneh karena dia bangun begitu pagi. Pada saat itu, sebuah pemberitahuan memperingatkan bahwa surat telah tiba, membuat Ryder termenung. Pelayan lain muncul membawa sebuah tong, terlihat sangat senang dengan tugasnya. Ryder kemudian menawarkan diri untuk mengambil surat, dan pelayan itu berterima kasih atas bantuannya. Dia meminta mereka untuk membawa barang-barang itu ke Miria dan berlari menuju pintu depan. Sesampainya di sana, dia mengambil amplop itu dan melihat sebuah poster bahaya dengan beberapa makhluk. Robot itu berkomentar bahwa hasil cetakannya bagus, meskipun mengeluarkan suara yang aneh. Pada saat itu, wanita itu tiba-tiba muncul memanggil Ryder, sementara dia menunjukkan reaksi yang aneh. Ryder menyapa Miria dengan canggung mengatakan bahwa dia tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia kemudian bertanya apakah dia akan sibuk, tetapi Miria menjawab bahwa dia punya banyak waktu.
Dengan bersemangat, dia berkata itu bagus karena dia butuh bantuan untuk pakaian Mori. Tapi kemudian dia teringat sebuah detail penting, dia sekarang adalah buronan. Ryder panik karena dia terlalu fokus pada Mori sehingga dia benar-benar lupa tentang itu. Miria kemudian menyarankan agar mereka bersiap-siap untuk pergi keluar, membuat iblis itu semakin gugup. Karena putus asa, dia memintanya untuk menunggu dan bertanya kemana mereka akan pergi. Dia dengan tenang menjawab bahwa mereka akan pergi ke pusat kota, membuatnya bingung. Ryder mulai berkeringat dingin, bertanya apakah yang dia maksud adalah pusat kota. Dengan senyum lebar, wanita itu membenarkan, membuat iblis itu ketakutan. Dia menyadari dia benar-benar tamat, sudah membayangkan bahaya yang akan dia hadapi. Adegan beralih ke sebuah toko mewah, di mana beberapa pelayan menyambut mereka. Mereka memasuki tempat yang sangat luas dan putih, dengan dekorasi yang sangat minimalis. Ryder bertanya tempat apa ini, dan dia menjelaskan bahwa disinilah dia membuat pakaiannya. Seorang pelayan menunjukkan model virtual, memberitahu bahwa mereka dapat menguji dan mengubahnya di tempat. Pelayan itu menjelaskan bahwa karena mereka membuat pakaian pesanan, klien harus datang langsung. Dia mengatakan bahwa pakaian manusia itu langka, jadi dia lebih suka menyerahkan pekerjaan itu kepada para profesional sejati. Mori menjadi sedikit takut, tetapi makhluk-makhluk aneh itu mengatakan mereka sudah menduganya. Pada saat itu, pelayan itu mengungkapkan bahwa dia telah menerima instruksi dan menunjukkan beberapa suguhan kepadanya. Mata Mori langsung berbinar, benar-benar terpesona dengan semua makanan lezat itu. Ryder memarahinya, mengatakan berbahaya untuk bertingkah seperti itu, tetapi Mori sudah dibawa pergi. Miria menyusul Mori. Ryder terkejut melihat sebuah portal, berpikir bahwa orang kaya memang berbeda. Dia lalu bertanya pada robotnya di mana letak kamera, mulai menganalisis tempat itu. Robot itu memperingatkan bahwa pemindaian sulit karena tindakan keamanan yang ketat di tempat itu, tetapi dia mendeteksi satu lensa di belakangnya, 2 di depan dan penjaga di luar. Dia mulai berpikir apa yang harus dilakukan, mempertimbangkan untuk tetap diam dan kembali ke rumah besar nanti, atau dia bisa saja mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan tempat berbahaya itu. Tiba-tiba, tirai terbuka, dan Mori kecil muncul dengan kostum beruang sambil membawa madu. Ryder merasa itu sangat lucu, tetapi robot itu bertanya mengapa dia tampak begitu kesal. Robot itu bertanya mengapa dia menangis, dan Miria menutupi wajahnya, terharu oleh kelucuannya. Dia kemudian mendapat ide dan menunjukkan tampilan baru di panel, menanyakan pendapat mereka. Pada saat itu, Mori kecil muncul dengan pakaian malaikat, tampak seperti sebuah karya seni sejati. Miria dibuat terpana dengan kelucuan itu, dan robot itu berkomentar bahwa sepertinya dia sangat menyukainya. Dengan bersemangat, Ryder menyuruhnya untuk membiarkannya mencoba juga, berpikir dia bisa melakukan lebih baik lagi, dan hasilnya adalah Mori berpakaian seperti anak rock dengan jaket kulit dan motor tengkorak. Ryder merayakannya, tetapi robot itu mengatakan mereka berdua tidak punya selera, dan sekarang gilirannya. Dengan itu, anak laki-laki itu muncul dengan pakaian futuristik penuh lampu dan helm berteknologi. Semua orang terkesan, dan robot itu mengatakan hasilnya sempurna, dan mereka bisa melanjutkan sekarang. Miria kemudian menggendong si kecil, terlihat sangat senang dengan pilihan itu. Ryder juga menggendong Mori, yang mengambil kesempatan untuk memakan kue kering yang lezat, tetapi dia teringat poster buronan dan berteriak bahwa itu bukan salahnya. Dia mencoba membenarkan dirinya, mengatakan bahwa dia menembaki kota karena Mori diculik, lalu dia menoleh ke Miria, mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat penting untuk dia katakan sekarang. Ryder mengumpulkan keberaniannya dan memutuskan bahwa dia akan mengungkapkan semuanya sekaligus, tidak ada alasan lagi. Dia teringat si penculik bertanya bagaimana orang berbahaya sepertinya bisa membesarkan seorang manusia. Pertanyaan itu membuatnya termenung, dengan ekspresi yang sangat serius dan sedikit terguncang. Tiba-tiba, sebuah suara memperingatkan bahwa para pemandu akan membantunya menemukan jalan keluar. Dengan itu, Ryder mulai berkeringat dingin, menyadari dia diusir dari mansion, dia melihat Miria lalu tas Mori, benar-benar tanpa reaksi. Ryder mencoba mengalihkan pembicaraan dan bertanya tentang surat yang dia tulis untuk Mori, ingin tahu apa artinya. Miria kemudian menoleh padanya dengan postur serius, sepertinya memikirkan jawabannya. Dia kemudian memberinya sebuah foto, membuat Ryder benar-benar bingung dengan tindakannya. Dia melihat gambar itu dan hanya melihat ladang hijau dengan langit biru dan sesuatu yang kecil di atas bukit. Miria menjelaskan bahwa benda di foto itu adalah Mori, membuat Ryder terkejut dengan pengungkapan itu. Dia kemudian berkata bahwa, seperti biasa, dia sedang menganalisis beberapa dokumen dan menerima surat dari Shalom. Adegan beralih ke masa lalu, menunjukkan bahwa dia mengira itu adalah pamflet dan hampir mengabaikannya, tetapi kertas itu mulai bersinar dan dia memutuskan untuk melihat isinya. Pada saat itu, cahaya yang kuat membawanya ke ladang hijau benar-benar mengejutkannya. Dia kemudian menyadari bahwa itu adalah video dan melihat dirinya di tempat yang sama dengan foto yang dia tunjukkan.
Dalam video itu, dia melihat panti asuhan, dan kemudian sesuatu yang kecil di atas bukit tidak mengerti apa itu. Tapi saat melihat lebih dekat, dia menyadari ada seseorang yang duduk di rumput. Itu adalah Mori kecil, dan pemandangan anak yang lucu itu membuatnya benar-benar terpana. Dia menjadi takjub, berpikir bagaimana sesuatu bisa begitu bulat dan sempurna seperti itu. Video itu kemudian berakhir, dan dia menjelaskan bahwa itulah yang dia pikirkan saat itu. Miria memegang foto itu dengan lembut, mengingat saat pertama kali dia melihatnya. Dengan senyum kecil, dia menoleh padanya, menyelesaikan cerita tentang bagaimana semuanya dimulai. Dia kemudian menjelaskan bahwa mereka merekam dari jauh karena Mori takut pada kamera dan sedang melihat seekor semut. Ryder bertanya apakah ceritanya tidak sedikit membosankan, tetapi dia bilang tidak, membuatnya malu. Dia terdiam sejenak dan berpikir bahwa ini adalah awal yang baik bagi mereka. Dia lalu menggerutu, membandingkan dirinya dengan orang lain tetapi tidak menyelesaikan kalimatnya. Adegan kembali ke toko, dan seorang petugas menyarankan jenis kain untuk celana Mori. Tiba-tiba, lampu padam, dan Miri meminta maaf, mengatakan dia akan menyalakannya kembali sekarang. Saat itu, cahaya yang sangat terang menyinari wajah Mori, membuatnya benar-benar kaku. Matanya melebar karena panik, sementara keringat membasahi wajahnya yang ketakutan. Dia kemudian menatap cincin cahaya raksasa di langit-langit dikelilingi oleh patung-patung menakutkan. Bocah itu menjadi ketakutan, seolah-olah dia menghidupkan kembali trauma yang sangat dalam. Tanpa pikir panjang, dia berbalik dan mulai berlari mati-matian untuk menjauh dari sana. Dia melesat ke arah pintu keluar, mencoba melarikan diri dari tempat itu secepat mungkin. Ryder dan Miria tidak tahu apa yang sedang terjadi, benar-benar terkejut dengan reaksi bocah itu. Si kecil berlari melewati sosok tinggi dan gelap tanpa menoleh ke belakang. Namun karena terburu-buru, dia akhirnya tersandung dan jatuh keras ke lantai batu. Jatuh di tanah, dia mendongak dengan ekspresi teror murni di wajahnya. Sosok itu terungkap, dan itu hanyalah salah satu petugas dengan kepala lampu. Melihat kejadian itu, Ryder berlari sambil meneriakkan nama Mori, putus asa dengan situasinya. Robot itu berteriak, memperingatkan bahwa jika Ryder keluar sekarang, dia akan ketahuan, tetapi dia tidak peduli dengan peringatan itu, dan melesat keluar, berlari melewati kota futuristik. Dengan wajah serius, dia hanya berpikir untuk mencapai Mori sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Saat itu, sebuah drone keamanan kota muncul, melakukan patroli rutinnya. Lampu robot berubah menjadi merah, menandakan bahwa ia mendeteksi penyusup di area sekitar. Pantulan di mata Ryder menunjukkan bahwa dia sadar dia terlihat oleh keamanan. Tiba-tiba, Miria menangkapnya dari belakang, menariknya dengan kekuatan yang mengejutkan. Dia lalu memeluknya dan mengulurkan tangannya sepertinya menggunakan semacam kekuatan. Adegan beralih ke ruang kosmik, dengan Mori melayang di antara bunga-bunga biru ajaib. Kembali di toko, Ryder meneriakkan nama Mori, yang akhirnya terbangun dari kesurupannya. Khawatir, mereka bertanya apakah dia baik-baik saja dan apakah ada yang terluka saat jatuh. Robot itu memperingatkan bahwa denyut nadinya sangat cepat, sementara Ryder memeriksanya dengan panik. Dengan mata penuh air mata, Mori kecil mulai menangis, tidak bisa berhenti. Menggunakan kekuatannya, Miria memindahkan mereka semua kembali ke tempat yang aman dan gelap. Adegan menjadi gelap dan gambar beralih ke tangan mungilnya yang memegang salah satu surat yang diterimanya. Kembali di kamar, anak kecil itu sekarang tidur dengan nyenyak, dengan mereka berdua merawatnya. Miria menjadi termenung dan berkomentar bahwa masalahnya sepertinya bukan hanya karena cahaya. Ryder setuju menjelaskan bahwa cahaya dari senjatanya jauh lebih kuat dan tidak pernah menyebabkan ini. Robot itu mengingatkan mereka bahwa bahkan saat Ryder membakar segalanya, Mori tidak menunjukkan reaksi seperti ini. Dia kemudian mengungkapkan alasan mereka lebih banyak menggunakan lilin daripada lampu listrik Dimension. Dia menjelaskan bahwa itu karena catatan, yang mengatakan bahwa teman Mori menggunakan lilin. Robot itu mengonfirmasi, menunjukkan bahwa Mori bereaksi terhadap lampu sorot dan Ryder teringat akan gua itu. Pada saat itu, dia menyadari bahwa lampu toko juga merupakan sorotan melingkar yang sangat kuat. Benar kan? Miria menjadi termenung, mengerti bahwa cahaya melingkar adalah penyebab dari semua kepanikan itu. Adegan berubah, dan kita melihat ketiganya meneliti cara untuk membantu Mori dengan traumanya. Mereka berkumpul untuk membaca buku, mencoba mencari solusi untuk masalah anak kecil itu. Sementara itu, Mori kecil tetap di lantai menggambar, sama sekali tidak menyadari semua kebingungan itu. Di malam hari, para pelayan membawa Mori ke ruangan gelap dengan hati-hati mengelilingi anak itu. Anak itu duduk di lantai, dan para pelayan menyiapkan pertunjukan wayang kulit untuk ditontonnya. Kemudian robot itu mulai menceritakan kisah 3 babi kecil, memulai pertunjukannya. Mori kecil memperhatikan cerita itu dengan saksama, mata kecilnya bersinar karena penasaran. Cerita berlanjut, mengatakan bahwa di hutan juga tinggal seekor serigala yang sangat cerdik. Serigala itu kemudian mengawasi dari persembunyian, sementara para babi membangun rumah mereka sendiri.
Sambil bersembunyi, Ryder mengamati seluruh adegan dengan sedikit senyum, menganggap situasi itu lucu. Adegan berganti dan dia bertanya apa itu pertunjukan bayangan, tidak mengerti rencananya. Miria kemudian menjelaskan bahwa mereka akan mulai dengan seberkas cahaya persegi yang aman, dan sedikit demi sedikit mereka akan beralih ke cahaya melingkar, sementara Mori teralihkan perhatiannya oleh pertunjukan itu. Kembali ke teater, anak kecil itu menonton pertunjukan, tampak jauh lebih nyaman sekarang. Cahayanya menjadi melingkar, dengan Ryder dan Miria membuat bayangan serigala dan babi kecil, sehingga mereka menciptakan kenangan bahagia, dan Mori menatap dengan mata penuh emosi. Robot itu kemudian berhenti membaca, dan mengatakan bahwa dia punya satu hal lagi untuk ditunjukkan. Dia menunjukkan gambar yang dibuat Mori tentang mereka bertiga, terlihat seperti foto keluarga. Anak kecil itu ingat saat menggambar itu, dan menjadi sedikit malu. Cerita beralih, dan robot itu menceritakan bahwa babi-babi kecil memutuskan untuk bekerja sama. Robot itu melanjutkan, mengatakan bahwa mereka menyetujui anggaran dan area konstruksi, dan dengan pengalaman para pembangun, Ryder sama sekali tidak mengerti cerita itu. Mereka kemudian membangun rumah super untuk melawan serigala, membuat Ryder terkejut. Mori ternganga, benar-benar terkesan dengan kejutan dalam cerita itu. Bocah kecil itu kemudian tertawa riang, sangat menikmati permainannya. Ryder menatap adegan itu masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dia saksikan di sana. Miria juga ternganga, terkejut dengan reaksi positif bocah itu. Keduanya lalu saling menatap dan Ryder tersenyum kecil, senang rencananya berhasil, tapi tiba-tiba suara dari kejauhan berteriak agar mereka berhenti berkelahi sekarang juga. Adegan beralih dan sebuah sepatu dilempar saat seseorang berjalan menyusuri lorong yang gelap. Sosok misterius itu mendekati beberapa patung dan memerintahkan mereka untuk memanggil Miria. Adegan berganti keesokan harinya, dengan si kecil Mori perlahan bangun di tempat tidur. Diceritakan bahwa anak itu membuka matanya karena sinar matahari yang kuat membangunkannya. Robot kecil itu muncul sambil terbang, dan dengan sangat ceria mengucapkan selamat pagi kepada Mori yang mengantuk. Bocah itu menggesekkan dirinya ke robot itu, dan ia berkomentar bahwa anak itu bangun lebih pagi dari biasanya. Dia meregangkan tubuh di atas tempat tidur, terlihat sangat senang dan penuh energi untuk memulai hari. Bocah kecil itu lalu berguling di atas tempat tidur, berdiri dan mulai mengintip dari atas kasur. Dengan matanya yang besar, dia menatap sesuatu di seberang ruangan, sangat penasaran. Dia lalu mulai merangkak di atas tempat tidur, menuju apa yang menarik perhatiannya. Tapi tiba-tiba, dia menemukan sebuah rintangan dan menjadi sedikit bingung. Itu adalah Ryder, yang memeluknya dan meminta untuk tidur 10 menit lagi, sangat mengantuk. Si kecil lalu turun dari tempat tidur, membiarkan iblis itu beristirahat sedikit lebih lama di kamar. Dia pergi ke pintu, dan Ryder bangun sambil menggerutu, tidak mengerti apa yang terjadi. Dengan sepatu bot kuningnya, bocah kecil itu meninggalkan kamar dan mulai menjelajahi lorong. Para pelayan menemukannya dan bertanya apakah tidurnya nyenyak, khawatir pada bocah itu. Salah satu pelayan terkejut dan memperingatkannya bahwa berbahaya berlarian sendirian, tetapi dia tidak mendengarkan dan membuka pintu, memasuki sebuah ruangan tak dikenal di rumah besar itu. Dia mengulurkan tangan mungilnya dan menemukan Miria, yang menyambutnya dengan tangan terbuka dan senyuman. Cerita menjelaskan bahwa sudah sebulan sejak anak itu mulai tinggal di rumah besar itu. Adegan itu menunjukkan kaki kecilnya yang berlumuran tepung, menandakan bahwa dia baru saja membuat ulah. Dia kemudian melemparkan tepung ke udara, membuat kekacauan besar dan bersenang-senang dengannya. Salah satu pelayan berteriak putus asa, karena dia baru saja membersihkan seluruh lorong itu. Robot kecil itu kemudian bertanya pada Mori apakah dia lapar, dan anak laki-laki itu menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba, beberapa pelayan muncul di pintu, berteriak menanyakan apakah dia benar-benar lapar. Mengaktifkan sebuah filter, dan anak laki-laki itu mulai bersinar, terlihat sangat menggemaskan. Melihat adegan itu, pelayan tersebut menjadi kaget dan matanya terbelalak, tidak tahu harus berbuat apa. Tanpa membuang waktu, kepala pelayan mulai memotong sayuran dengan kecepatan yang luar biasa. Dia kemudian menyiapkan makanan yang luar biasa, dengan penyajian yang layak untuk seorang raja. Kemudian, beberapa sendok melayang ke arah Mori, yang membuka mulutnya untuk memakan semuanya. Puas dan kenyang, anak kecil itu melayang-layang di sekitar ruangan, dengan gembira dan santai. Sosok misterius itu mendekat, dan Mori menghadapinya dengan wajah kotor karena tepung. Dia kemudian membawanya ke wastafel dan memegangnya untuk membasuh wajahnya dengan hati-hati. Tapi dia menuangkan terlalu banyak air, dan robot itu mengeluh bahwa dia mencucinya seperti pakaian. Setelah mandi, anak kecil itu mengintip melalui pintu dan melihat Miria sedang bekerja di meja. Dia terlihat seperti dewi sejati, dengan aura yang bersinar dan postur yang elegan. Dengan mata berbinar, Mori terpesona oleh kecantikan dan dedikasinya. Ryder datang dan memuji anak itu, menyebutnya murid yang sangat rajin dan tekun belajar.
Adegan menunjukkan Miria dan Mori duduk di lantai dikelilingi oleh gambar dan buku. Ryder lalu bertanya apa yang sedang mereka berdua lakukan, dan dia menjelaskan bahwa mereka sedang menyalin kata-kata, tetapi robot memperingatkan bahwa semua gambarnya salah, membuat Ryder malu. Miria membela gambar itu, dan robot mengatakan bahwa penilaiannya juga sedang terpengaruh. Anak kecil itu kemudian mengambil buku itu, dan robot menawarkan untuk membacakan cerita untuknya. Dia mulai membaca tentang fenomena yang disebut Pairupe, dan anak itu memperhatikan dengan saksama. Ryder menjelaskan bahwa dia sudah membicarakan hal itu sebelumnya, tetapi tidak tahu semua detailnya. Miria kemudian menjelaskan bahwa ketika masa hidup berakhir, sel-sel bersiap untuk kembali. Dia melanjutkan, mengatakan bahwa mereka bisa membelah diri dari satu menjadi satu, atau dari satu menjadi banyak. Wanita itu mengungkapkan bahwa dia berasal dari jari keempat sang hakim, dan Shalom mungkin yang pertama. Dia kemudian tersenyum dan bertanya apakah penjelasannya tidak sedikit sulit untuk Mori. Keduanya mengamati anak kecil itu, yang bersinar dengan cahaya kuning, tampak fokus. Tiba-tiba, seseorang masuk ke ruangan sambil berteriak. Dengan ekspresi panik, itu adalah salah satu pelayan, berteriak bahwa Mori mencoret-coret dinding lagi. Dia lalu memberikan kain kepada anak itu, dan menyuruhnya membersihkan semua kekacauan itu sendiri. Dengan mata penuh air mata, pelayan itu mengejeknya, mengira dia tidak akan menangis. Miria memarahinya, dan Gigli memperingatkan bahwa dia akan memberitahukan segalanya jika dia tidak berhenti membangkang. Tiba-tiba, sebuah pemberitahuan mengatakan bahwa surat telah tiba, dan Ryder berteriak bahwa dia akan mengambilnya. Dia melesat menyusuri lorong, membuat Miria terkejut dengan kecepatan dan semangatnya. Wanita itu berdiri diam di lorong, tidak mengerti reaksinya. Ryder kemudian kembali dengan amplop emas berkeringat dan senang karena telah membantu. Dia berterima kasih padanya, dan dia menjawab dengan malu-malu, merasa seperti pahlawan hari itu. Dia lalu berkomentar bahwa, untungnya, tidak ada poster buronan bersamanya. Miria memanggilnya, dan dia menjawab dengan canggung, tergagap-gagap menyapa. Dia kemudian bertanya apakah mereka bisa bicara sebentar, dengan suara yang serius dan muram. Dia menjadi tegang, dengan setetes keringat mengalir, tidak tahu apa yang diharapkan dari percakapan itu. Ryder mulai panik bertanya-tanya apa yang terjadi, dan apakah dia melihat sesuatu yang salah? Dia mengikutinya menyusuri lorong, berpikir apakah dia menyadari sesuatu yang mencurigakan tentangnya. Iblis itu kemudian memutuskan lebih baik dia bicara dulu, sebelum situasinya memburuk, tapi dia menyela, dan menyuruhnya melihat apa yang ada di tangannya. Miria mengungkapkan bahwa itu adalah batu yang membuka pintu kamar sang hakim. Ryder benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata-kata, dengan mata terbelalak karena kaget. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia akhirnya berhasil menghubungi sang hakim. Ryder menjadi kaku, dengan hujan turun di latar belakang, mencerminkan keputusasaannya. Dia menggagapkan nama sang hakim, berkeringat dingin karena ketakutan murni akan apa yang mungkin terjadi. Iblis itu bertanya-tanya apakah dia melaporkannya dan sudah berapa lama dia tahu segalanya, tapi Miria mengejutkannya, bertanya apakah dia pernah berpikir untuk bergabung dengan organisasinya. Dia menjadi sangat bingung, tidak mengerti apapun yang ditawarkannya. Dia menyadari kebingungannya dan bertanya apakah itu terlalu mendadak membuatnya malu. Miria kemudian menjelaskan bahwa dia meminta sang hakim untuk menjadikan Mori anggota resmi kelompok itu. Dia melanjutkan, mengatakan bahwa meskipun dia tidak punya kabar dari Shalom, mereka mungkin akan menyukainya. Ryder berteriak menyuruhnya menunggu, dan wanita itu menjelaskan bahwa dengan cara ini dia juga bisa melindunginya. Dia kemudian bertanya sudah berapa lama dia tahu, dan Miria mengungkapkan bahwa itu sejak awal. Dia bertanya kenapa wanita itu membiarkan seorang buronan masuk, dan dia berkata bahwa Mori bergantung padanya. Dia melanjutkan, mengatakan dia bisa mengalahkannya jika terjadi sesuatu, dan pria itu setuju dengan canggung. Miria lalu mengingat kembali kisah bagaimana dia bertemu Mori, dan dia menjadi termenung. Ryder mengerti bahwa menyingkirkan orang itu akan mudah, tapi tidak akan menyelesaikan masalahnya. Dia kemudian memegang tangannya, sebagai tanda kepercayaan dan kemitraan di antara mereka. Wanita itu berkata bahwa hidup mungkin akan kurang seru, tapi dia tetap ingin pria itu tinggal. Dengan tatapan tulus, dia memintanya untuk tinggal bersama mereka, untuk menjaga Mori kecil. Miria kemudian menyarankan agar dia memikirkannya dengan serius, menyerahkan keputusan padanya. Iblis itu meliriknya, dan setuju untuk memikirkan tawaran itu, sedikit malu-malu. Saat meninggalkan ruangan, dia menemukan Mori tertidur di lantai dan bertanya kenapa dia di sana. Dia lalu menggendong anak itu, dan robotnya bertanya kenapa dia menatapnya. Kedua robot kecil itu melayang-layang, bertanya kenapa ekspresinya seperti itu. Robot itu bertanya apakah sesuatu yang baik terjadi, dan Ryder berteriak tidak, sangat malu. Dia lalu merapikan pakaian Mori, menyiapkannya untuk sebuah acara penting. Iblis itu berkata dia terlihat rapi, dan anak itu berkata dia sudah berusaha keras untuk membuat kesan yang baik.
Adegan berganti, dan para pelayan berkumpul di sekitar Miria, semuanya gugup dan cemas. Mori mendekati Ryder, yang sedang duduk di lantai, terlihat sedikit tegang. Iblis itu menatapnya dengan tatapan serius, seolah-olah dia akan mengatakan sesuatu yang penting. Ryder kemudian memanggil Mori, yang langsung berbalik memperhatikan temannya. Dia menawarkan diri untuk menjaga tas anak itu, dan mengambil benda itu untuk melihatnya. Dia mengeluarkan kristal dari tasnya dan memperingatkan bahwa dia tidak bisa pergi bersama anak itu. Ryder lalu memasangkan kalung itu di leher Mori dengan ekspresi yang sangat serius. Sambil tersenyum, dia berkata bahwa dia akan berada di dekatnya, mencoba untuk menenangkan anak itu. Mori memegang kristal itu dengan erat, terlihat lebih percaya diri dan siap untuk apapun yang akan terjadi. Miria memperingatkannya bahwa dia bisa menundanya jika terasa sulit dan bertanya apakah dia akan baik-baik saja. Keduanya lalu saling menatap dalam momen ketegangan dan saling pengertian sebelum pertemuan itu. Wanita itu melemparkan batu itu ke atas, dan batu itu mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Sebuah portal hitam muncul di tengah ruangan, dan semua orang berkumpul di sekitarnya, siap untuk pergi. Miria menjelaskan bahwa dia harus pergi lebih dulu dan meminta keduanya untuk menunggu dan mengikuti rencana. Dengan sepatu bot kuning kecilnya, anak itu melangkah maju, siap untuk memasuki portal. Dia lalu memasuki portal itu, melewati penghalang gelap dengan keberanian besar. Adegan berganti, dan anak kecil itu mendapati dirinya di sebuah ruangan yang gelap dan megah dengan dua patung. Sementara itu, Ryder dan yang lainnya mengawasi semuanya melalui layar holografik. Miria berjalan melewati aula yang memiliki pilar-pilar raksasa dan sosok-sosok berkerudung lainnya. Dia lalu menyentuh sebuah simbol di lantai, dan batu-batu mulai melayang di sekelilingnya. Para pelayan menjadi khawatir, tetapi Ryder meyakinkan mereka, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba, sesosok entitas kosmik raksasa muncul di hadapannya, memanggil namanya. Ryder ternganga, menyadari bahwa makhluk kolosal itu adalah sang hakim sendiri. Miria berjalan ke arah entitas itu dengan postur yang tenang dan penuh hormat. Miria melambai, dan makhluk itu sepertinya menanggapi panggilan tersebut. Giles menasihatinya untuk hanya melihat Miria dan maju, tanpa mengalihkan pandangannya. Anak kecil itu kemudian berhenti di tengah lingkaran cahaya, siap untuk presentasinya. Dia memegang kristal itu erat-erat, memperhatikan sosok itu berjalan pergi dan meninggalkannya sendirian. Melalui layar, Ryder dan para pelayan merayakannya, mengatakan bahwa permainan bayangan itu berhasil. Dengan langkah mantap, Mori kecil mulai berjalan menuju tujuannya. Miria menunggunya di tengah ruang kosmik, dengan postur yang serius dan mengesankan. Anak itu terus berjalan dengan ekspresi tekad dan penuh keberanian di wajahnya. Dia kemudian mendekati salah satu sosok berkerudung, yang tampaknya seorang penjaga. Makhluk itu menatapnya ke bawah, dengan lingkaran cahaya bersinar di wajahnya yang misterius. Cahaya melingkar itu terpantul di matanya, dan dia teringat trauma yang dialaminya di toko. Terguncang oleh trauma itu, anak kecil itu tersandung dan jatuh keras ke lantai yang gelap. Melalui layar, Ryder dan para pelayan menyaksikan adegan itu dengan mata terbelalak panik. Miria meneriakkan namanya dengan putus asa, sementara Giles hanya mengamati situasi. Penjaga itu mendekati anak itu, yang masih terbaring jatuh dan ketakutan di lantai aula. Dia lalu mengulurkan tangannya dan bertanya apakah anak itu baik-baik saja, mencoba membantunya berdiri, tetapi Mori menghindar, dengan wajah berkeringat dan ekspresi ketakutan serta ketidakpercayaan. Makhluk berkerudung itu mencoba mendekat lagi, dengan wajahnya yang bersinar dalam kegelapan. Miria menyadari ada yang salah dan berteriak padanya untuk menunggu, mencoba menghentikan kontak itu. Cincin di wajah penjaga itu mulai bersinar dengan warna pelangi, tampak terdistorsi. Miria memperingatkannya untuk tidak menyentuh anak itu, tetapi sudah terlambat untuk campur tangan. Dalam tindakan putus asa, Mori menggigit tangan penjaga itu dengan sekuat tenaga. Makhluk itu berteriak menanyakan apa yang dia lakukan dan memerintahkannya untuk berhenti sekarang juga. Penjaga itu berteriak kesakitan, sementara Mori terus menggigit dengan amarah yang liar. Melihat kejadian itu, Miria mengulurkan tangannya, bersiap menggunakan kekuatannya dan turun tangan. Dia kemudian menciptakan lubang hitam kecil, siap untuk menyelesaikan situasi saat itu juga. Salah satu patung memperingatkan bahwa menggunakan kekuatan itu di dalam tidak diizinkan. Tiba-tiba, sebuah kekuatan tak terlihat menarik Miria menjauh. Tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, adegan berganti, menunjukkan anak itu terkena seberkas energi emas. Ryder dan Miria menatap dengan mata terbelalak, terkejut oleh kekuatan entitas itu. Mori kecil kemudian pingsan dengan kalung kristalnya yang bersinar terang. Dia tersedot ke dalam sebuah portal, menghilang ke dalam kegelapan aula. Miria menyaksikan adegan itu tanpa daya, sementara anak itu dibawa jauh darinya. Dengan wajah berkeringat, dia menyesali apa yang terjadi, merasa bersalah atas situasi tersebut.
Sang hakim kemudian mengumumkan bahwa situasi ini perlu dijelaskan dengan suara yang mengintimidasi. Kembali ke mansion, Ryder berteriak marah menyebut semua itu adalah sebuah absurditas besar. Miria menghadapinya dengan ekspresi serius dan mengulangi kata absurditas. Dia menjelaskan bahwa mereka berpikir Mori tidak stabil, dan itu mungkin salahnya. Karena itu, mereka memutuskan untuk menahannya di wilayah hakim, dan Ryder menjadi sangat marah. Miria tetap diam, dengan tatapan sedih, sepertinya setuju dengan keputusan itu. Dia teringat adegan Mori menggigit penjaga, yang mengonfirmasi ketidakstabilan anak itu. Ingatan tentang penjaga itu muncul, dan Miria bertanya-tanya mengapa tim pencari ada di sana. Kembali ke masa sekarang, dia menghadapi hakim, tidak mengerti alasan pertemuan itu. Adegan berganti, dan salah satu makhluk mempertanyakan bagaimana seorang manusia berhasil sampai di sana. Mereka tidak percaya bahwa seorang anak seusia itu bisa bepergian sendirian. Sementara itu, para pelayan bertanya apa yang dilihat Ryder, para pasangatannya, dan dia menjelaskan tentang sang hakim. Miria menghadapi entitas itu dan meminta mereka untuk jujur tentang apa yang sedang terjadi. Makhluk itu kemudian menuduhnya telah mengirim seorang pelayan untuk mengambil anak itu dari panti asuhan. Miria terkejut dan menyangkalnya, berteriak bahwa Mori meninggalkan panti asuhan atas kemauannya sendiri. Sang hakim mempertanyakan bagaimana anak sekecil itu berhasil melewati perbatasan. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia membuatkan pakaian khusus untuknya, dan itulah sebabnya dia berhasil melewatinya. Entitas itu bertanya apakah dia sengaja melakukannya, dan Miria berteriak tidak, sama sekali tidak. Dia membela diri, mengatakan dia hanya ingin anak itu tumbuh sehat dan terlindungi. Miria menjelaskan bahwa dia mengirim seorang pelayan untuk mencarinya, karena dia tidak menerima kabar selama berbulan-bulan. Dia melanjutkan, mengatakan bahwa seorang pengembara membawanya ke kota tanpa memberikan detail lebih lanjut. Makhluk itu kemudian bertanya di mana pengembara ini sekarang. Miria mulai menjelaskan dengan ekspresi serius dan sedikit gugup. Ryder mengikuti semuanya melalui layar, dengan tatapan khawatir melihat bagaimana keadaannya. Dia mengungkapkan bahwa pengembara itu tidak lagi berada di kota, membuat situasinya semakin rumit. Sang hakim bertanya apakah tidak ada cara untuk membuktikannya, dan Miria mengonfirmasi bahwa tidak ada, tanpa jalan keluar. Entitas itu kemudian mengingatkan mereka bahwa sang pengembara kehilangan jejak anak itu di pusat kota, dan anak itu hampir diculik oleh seorang warga yang membuatnya sangat ketakutan. Makhluk itu melanjutkan, mengatakan bahwa dia menggunakan kekerasan dan bisa saja terluka. Miria mengakui bahwa dia ceroboh, merasa bersalah atas semua yang terjadi. Hakim kemudian memutuskan bahwa manusia itu tidak memenuhi syarat dan harus dikirim kembali. Miria mencoba berdebat, meminta mereka untuk mempertimbangkan keadaan emosional anak itu. Dia berteriak, mengatakan bahwa area manusia berbeda dan bahwa dia tidak akan bertahan hidup. Makhluk itu kemudian bertanya tentang manusia itu dan apa yang bisa dia lakukan untuk membela dirinya sendiri. Hakim mempertanyakan apakah Miria juga berpikir dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Dia kemudian membela Mori, mengatakan bahwa dia bisa mengekspresikan emosinya dengan jelas. Entitas itu berkata akan mempertimbangkannya, dan bahwa hakim akan memprioritaskan kebahagiaannya. Setelah pertemuan yang menegangkan, Miria bersiap untuk meninggalkan ruang hakim, sangat lelah, tetapi tiba-tiba suara bayangan memanggilnya, datang dari kabut yang gelap dan misterius. Adegan berganti, dan dia melayang melalui ruang kosmik dengan kota-kota melayang di latar belakang. Sebuah suara yang kuat menyatakan bahwa itu adalah perintah dari hakim, dan adegan berfokus padanya dan Mori. Dalam sebuah penglihatan masa lalu, dia menawarkan sebuah buku kepada si kecil dan memeluknya erat. Suara itu bertanya apakah dia akan menanggung akhir karena mereka tidak hidup selamanya seperti dirinya. Kenangan itu kemudian mengungkapkan Miria menangis saat dia memeluk seseorang dengan rambut putih. Jadi begitulah teman-teman. Jika kalian suka karya yang kami bawa di sini, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe ke channel untuk mendukung kami. Dengan begitu, kami bisa membawakan lebih banyak video untuk kalian. Sampai jumpa di lain waktu.